Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 434. Agung Sedayu menarik nafas panjang. Sebagai seorang prajurit Mataram, baginya kedua orang itu adalah musuh yang berbahaya. Jika saja orang itu tahu bahwa Agung Sedayu itu adalah prajurit Mataram, mungkin mereka akan bersikap lain. Tetapi kedua orang itu belum tahu bahwa Agung Sedayu adalah prajurit Mataram, sedangkan Gelagah Putih adalah seorang pengawal tanah perdikan Menoreh, yang juga terlibat dalam perang melawan Pati. Tetapi, Agung Sedayu ternyata mempunyai tanggapan lain. Ia tidak segera menempatkan dirinya sebagai musuh dari kedua orang prajurit Pati itu. Bagi Agung Sedayu, kedua orang itu adalah orang-orang yang wajib ditolongnya dari tindak kekerasan. Karena itu, Agung Sedayu pun kemudian berkata, "Jika demikian Kisanak, marilah, kita bersama-sama meninggalkan Kademangan ini. Kami akan meneruskan pengembaraan kami. Sementara itu, terserahlah apakah Kisanak berdua akan kembali ke Pati atau pergi kemana lagi." Kedua orang itu saling berpandangan. Seorang di antara mereka pun kemudian bertanya, "Apakah orang-orang Kademangan ini akan membiarkan kami berdua pergi? Kita tidak usah menghiraukan mereka. Bahkan selagi Kisanak masih bersama kami berdua, kami minta Kisanak menunjukkan pertanda keprajuritan Kisanak kepada orang-orang padukuhan ini. Kisanak akan mengetahui kepada siapa orang-orang padukuhan ini berpihak. Tetapi pihak mana sajakah yang Kisanak maksudkan? Pati dan Mataram. Bukankah Kisanak tadi juga mengatakan bahwa telah terjadi perang antara Pati dan Mataram? Dalam tata pemerintahan, Kademangan ini termasuk lingkungan yang mana? Mataram atau Pati? Sebenarnya lingkungan ini termasuk wilayah Mataram. Tetapi pada saat terakhir, daerah di sebelah utara Gunung Kendeng telah direlakan kepada Pati. Bahkan kemudian Pati menguasai pula beberapa Kademangan lain dan merambat ke selatan. Sejalan dengan gerak pasukan Pati ke Prambanan, maka beberapa Kademangan lain dinyatakan berada di bawah pemerintahan Pati. Tetapi apakah hal itu dapat dianggap sah? Orang itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Apakah sebenarnya arti pernyataan sah atau tidaknya suatu lingkungan dikuasai oleh salah satu pusat pemerintahan yang ada di tanah ini? Seandainya Mataram menyatakan tidak sah, tetapi Pati mempunyai kekuatan untuk tetap mempertahankan keberadaannya, sah atau tidak sah itu tidak ada artinya sama sekali." Jadi maksud Kisanak, tegaknya kekuasaan di satu lingkungan ditentukan oleh kekuatan senjata. Ya. Dengan demikian, satu lingkungan yang kecil dan lemah tidak mempunyai hak hidup sama sekali, bertanya Agung Sedayu pula. "Tidak," jawab orang itu. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Tiba-tiba saja Gelagah Putih pun bertanya, "Bagaimana dengan sebuah tanah perdikan, yang mempunyai wewenang untuk mengatur diri sendiri? Menurut pendapatku, keberadaan sebuah tanah perdikan harus tetap mendukung tegaknya pemerintahan yang mengesahkan keberadaan tanah perdikan itu. Dengan demikian, wewenang apakah yang dilimpahkan kepada tanah perdikan itu?" bertanya Gelagah Putih pula. "Menurut pendapatku, tanah perdikan sebaiknya dihapuskan saja. Para pemimpin tanah perdikan biasanya hanya mengganggu saja arus pemerintahan dari atas ke bawah." Agung Sedayu dan Gelagah Putih mengerutkan dahinya. Di luar sadarnya Agung Sedayu pun berkata, "Apakah yang kau katakan itu terapan pemerintahan di Pati?" Orang itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia menjawab, "Tidak Kisanak. Aku hanya sekedar berangan-angan." Agung Sedayu dan Gelagah Putih tidak bertanya lagi. Dengan nada dalam Agung Sedayu berkata, "Nah, marilah. Katakan kepada Ki Demang, siapakah sebenarnya kalian?" Kedua orang itu masih nampak ragu-ragu. Namun Agung Sedayu berkata pula, "Pergunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya." Orang itu mengangguk. Berempat mereka pun kemudian bangkit berdiri. Ki Demang duduk di ujung pendapa, setelah berusaha untuk menolong beberapa orang terluka dan membantu mereka naik ke pendapa. Sementara 1-2 orang yang pingsan telah sadar pula. Ki Demang telah membawa mereka untuk naik ke pendapa pula. "Ki Demang," berkata Agung Sedayu, "kami akan pergi." Ki Demang yang bangkit berdiri itu termangu-mangu sejenak. Dengan nada ragu ia berkata, "Bagaimana dengan kedua orang itu?" "Mereka juga akan pergi bersama kami," jawab Agung Sedayu.
Tetapi kedua orang itu adalah tawanan kami, berkata Ki Demang. Aku memerlukan mereka. Apakah ada yang ingin mempertahankan? Bertanya Agung Sedayu. Ki Demang terdiam. Ketika ia memandang orang-orang yang terluka serta mereka yang baru sadar dari pingsannya, orang-orang itu sama sekali tidak memberikan tanggapan apa-apa. Pandangan mata mereka nampak kosong dan redup. Agaknya tidak seorang pun yang akan dapat menghalangi. Meskipun demikian, Ki Demang itu pun berkata kepada Agung Sedayu. Kisanak, apapun yang kau kehendaki, akan dapat terjadi di sini, karena kalian berdua mempunyai kekuatan dan kemampuan yang lebih tinggi dari kekuatan dan kemampuan yang ada di Kademangan ini. Karena itu, kalian akan dapat memaksakan segala kehendak kalian. Kami, orang sekademangan ini tidak akan dapat membatalkannya. Tetapi aku ingin memperingatkan kepada kalian, bahwa kedua orang itu adalah tawanan kami. Jika kalian berdua masih menghormati hak-hak kami, maka kami minta kedua orang itu kalian tinggalkan di sini. Namun Agung Sedayu pun menjawab. Maaf, Ki Demang. Orang-orang di Kademangan ini juga tidak menghormati hak-hak kami sama sekali. Maksudku, kami berdua dan kedua orang ini. Apakah karena itu kami justru harus menghormati hak-hak orang-orang Kademangan ini? Seandainya kami berdua tidak dapat melindungi diri kami, apakah jadinya dengan kami berdua? Itukah yang kalian maksud menghormati hak-hak orang lain, sebagaimana Ki Demang menuntut aku menghormati hak-hak orang-orang Kademangan ini? Ki Demang menarik nafas panjang. Ia memang tidak dapat menjawab, karena yang dikatakan oleh Agung Sedayu itu memang sudah terbukti. Namun demikian, Agung Sedayu pun kemudian berkata. Tetapi Ki Demang, seandainya kami berdua tidak datang kemari pun, kedua orang ini memang harus kalian lepaskan. Kenapa? Bertanya Ki Demang. Agung Sedayu pun kemudian berpaling kepada kedua orang itu. Kenapa tidak kau tunjukkan kepada Ki Demang pertanda yang menyatakan siapakah kalian berdua ini? Wajah Ki Demang menjadi tegang. Sementara itu, kedua orang itu pun melangkah mendekati Ki Demang sambil berkata. Ki Demang, panggillah dua orang saksi. Orang yang telah sadar dari pingsannya itu, atau siapapun. Jika mungkin lebih dari dua orang, itu lebih baik. Ki Demang menjadi semakin gelisah melihat orang yang pernah diikat pada tiang pendapa itu. Namun Ki Demang pun telah memanggil orang-orang yang telah sadar dari pingsannya itu untuk mendekat. Jangan takut, berkata Agung Sedayu. Kami bukan pendendam. Tiga orang berjalan tertatih-tatih mendekati Ki Demang. Sementara Ki Demang sendiri menjadi gelisah. Demikian tiga orang itu mendekat, maka kedua orang itu menyingkapkan baju mereka untuk memperlihatkan timang yang melekat pada ikat pinggang mereka. Kau pernah melihat benda seperti itu, Ki Demang? Bertanya Agung Sedayu. Wajah Ki Demang menjadi pucat. Sementara itu, orang-orang yang telah sadar dari pingsannya itu tidak tahu, benda apakah yang telah ditunjukkan oleh kedua orang itu. Dengan suara yang bergetar Ki Demang berkata. Pertanda keprajuritan dari Pati. Ya, sahut orang itu. Kami berdua adalah prajurit Pati. Tetapi, kenapa Kisanak tidak mengatakannya sejak semula? Bertanya Ki Demang. Aku sengaja ingin tahu, apakah yang akan kalian lakukan terhadap orang-orang yang belum kalian kenal. Ki Demang menjadi sangat gelisah. Ia tidak dapat berkata lain kecuali. Kami tidak tahu bahwa Kisanak berdua adalah prajurit dari Pati. Kami sedang melakukan tugas sandi, berkata orang itu. Dengan cara ini, kami tahu bahwa kalian telah memusuhi Pati. Tidak. Tidak. Kami sama sekali tidak memusuhi Pati. Justru kami memperlakukan Kisanak seperti itu, karena kami tidak tahu bahwa Kisanak berdua ini prajurit Pati. Ki Demang itu pun kemudian berpaling kepada Agung Sedayu dan Gelagah Putih. Apakah Kisanak juga prajurit dari Pati? Tidak. Sudah aku katakan, bahwa kami berdua bukan prajurit. Tetapi kami berdua adalah pengembara yang menjelajahi tanah ini. Kami ingin mendapat pengalaman yang lebih banyak. Baik mengenai kewadagan, maupun kejiwaan. Ki Demang itu benar-benar menjadi ketakutan. Bahkan ia mengira bahwa Agung Sedayu dan Gelagah Putih itu juga prajurit sandi dari Pati, yang bertugas untuk membebaskan kedua orang yang telah ditangkap itu. Atau barangkali secara kebetulan mereka lewat, atau karena apapun. Tetapi Agung Sedayu pun kemudian berkata, Sudahlah.
Beritahu saja orang-orangmu Ki Demang, bahwa orang-orang Kademangan ini telah menangkap, menyakiti, mengancam dan menghinakan prajurit Pati. Tetapi Kisanak, kami mohon juga dimengerti. Suasana di Kademangan ini menuntut agar kami menjadi sangat berhati-hati. Perampokan, perampasan, pencurian dan tindak kekerasan yang lain telah terjadi di Kademangan kami. Karena itu, kami benar-benar menjadi sangat berhati-hati. Adalah sama sekali bukan maksud kami untuk memperlakukan prajurit Pati sebagaimana yang telah kami lakukan ini. Sulit bagi kami untuk mempercayainya. Aku rasa, orang-orang Padukuhan ini telah menyatakan tekadnya untuk tetap berdiri di belakang Mataram. Tidak Kisanak, sahut Ki Demang. Memang ada 1-2 orang yang menyatakan agar kita semuanya berpihak kepada Mataram. Tetapi sebagian terbesar menolak. Telinga Gelagah Putih menjadi panas. Tetapi tatapan mata Agung Sedayu memberikan isyarat kepadanya, agar ia tidak berbuat sesuatu. Bahkan Agung Sedayu itu pun kemudian berkata, "Jika demikian, beruntunglah kalian, bahwa kalian belum terlanjur berbuat lebih buruk lagi terhadap kedua orang prajurit dari Pati ini. Jika hal itu terjadi, maka nasib kalian pun akan menjadi sangat buruk." Padahal kedua orang prajurit Pati itu sengaja tidak mau menunjukkan pertanda keprajuritan mereka, karena mereka ingin tahu, sampai sejauh manakah sikap yang kalian maksudkan dengan berhati-hati itu. "Kami mohon ampun," berkata Ki Demang kemudian. "Baiklah," berkata Apung Sedayu. "Aku yakin bahwa para prajurit Pati ini akan mengampuni kalian." Sambil berpaling kepada kedua orang prajurit Pati itu Agung Sedayu berkata, "Bukankah begitu?" Kedua orang prajurit Pati itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian hampir berbaring keduanya mengangguk. "Ya," berkata yang tertua. "Kami akan mengampuni kalian." Demikianlah, Agung Sedayu, Gelagah Putih dan kedua orang prajurit Pati itu pun kemudian telah meninggalkan Banjar yang sudah menjadi sepi itu. Yang tinggal hanyalah orang-orang yang sedang mengerang kesakitan, mengeluh karena tubuhnya menjadi tidak berdaya, serta orang-orang yang kebingungan karena kepalanya menjadi sangat pening oleh benturan yang terjadi. Namun dalam pada itu, ada juga beberapa orang yang berani mengamati Banjar itu dari jarak yang agak jauh. Ada di antara mereka yang bersembunyi di belakang dinding halaman di seberang. Ada yang mengintip di sela-sela pintu regol yang hanya terbuka selebar jari. Orang yang mengintip di belakang regol di seberang jalan terkejut, ketika Agung Sedayu yang lewat di depan regol itu berkata, "Selamat malam Kisanak yang mengintip di belakang pintu regol." Dengan serta-merta orang itu merapatkan daun pintu regol. Namun ternyata bahwa Agung Sedayu sama sekali tidak berhenti. Ia melangkah terus di sepanjang jalan. Beberapa langkah kemudian ia sempat menyapa pula. "Kenapa kau mengintip dari balik dinding? Keluar sajalah. Aku tidak akan menerkammu." Agung Sedayu memang tidak menghiraukan mereka lagi. Berempat mereka berjalan menembus kegelapan dan hilang di kelok jalan. Orang-orang yang bersembunyi di balik pintu regol dan di balik dinding itu perlahan-lahan bergeser. Ketika mereka yakin bahwa keempat orang itu sudah menjadi semakin jauh, maka beberapa orang di antara mereka telah melangkah dengan sangat berhati-hati menuju ke regol halaman Banjar. Baru setelah mereka yakin bahwa 2 orang yang memiliki kemampuan yang sangat tinggi itu sudah tidak ada lagi di halaman, maka satu-satu orang-orang itu baru berani masuk ke dalam. Ki Demang pun kemudian memanggil orang-orang itu agar mereka duduk di pendapa. "Nasib kita memang buruk," berkata Ki Demang. "Kedua orang itu tentu memiliki ilmu iblis," berkata orang yang bersembunyi dan mengintip dari balik regol seberang jalan. "Orang itu dapat melihat aku yang berdiri di balik regol. Sementara itu malam gelap, dan tidak ada oncor di regol itu. Ada oncor di regol halaman Banjar. Tetapi sinarnya tidak akan dapat menerangi tempat aku berdiri. Orang itu juga melihat aku bersembunyi di balik dinding," berkata yang lain. "Ia mempunyai mata setajam mata burung hantu," desis yang seorang lagi. "Bukan itu," potong Ki Demang. "Ternyata mereka adalah prajurit dari Pati." "Prajurit dari Pati," beberapa orang mengulanginya. Kegelisahan kemudian telah mencekam. Seorang yang berjambang lebat berkata, "Kenapa mereka membiarkan kita mengikat dan memukuli, bahkan menghinakan mereka?" Menurut orang yang terikat itu, mereka sengaja membiarkan diri mereka diperlakukan seperti itu. Mereka ingin melihat, sampai ke batas manakah kita,
Orang-orang Kademangan ini menekan mereka dengan kekerasan. Baru dalam keadaan puncak, mereka akan menyatakan diri mereka bahwa mereka adalah prajurit Pati. Dari mana Ki Demang tahu bahwa mereka prajurit Pati? Mereka telah menunjukkan pertanda keprajuritan mereka. Timang khusus bagi para prajurit, sementara kedua orang yang datang kemudian itu tentu kawan-kawan mereka pula, meskipun keduanya sama sekali tidak mengakuinya. Keduanya tidak menunjukkan pertanda keprajuritan di ikat pinggang mereka. Mereka sengaja menjebak kita. Mereka mencari alasan untuk menghukum kita, berkata seseorang. Orang yang datang kemudian, yang kalian anggap mempunyai ilmu iblis itu, berkata kepada kita, bahwa para prajurit Pati tidak akan mendendam kita. Aku sudah mengatakan kepada mereka, bahwa semuanya ini kami lakukan justru karena kami harus sangat berhati-hati pada suasana seperti sekarang ini. Bagaimana tanggapan mereka? Nampaknya mereka dapat mengerti, jawab Ki Demang. Lalu katanya pula. Tetapi aku harus mengatakan kepada mereka, bahwa kita sepadukuhan berpihak kepada Pati dan menentang Mataram. Orang-orang yang mendengar penjelasan Ki Demang itu termangu-mangu. Namun mereka memang tidak tahu, apakah mereka harus berdiri di pihak Pati atau di pihak Mataram, dalam suasana yang kalut itu. Dalam pada itu, seorang di antara mereka bertanya. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang Ki Demang? Jika yang Ki Demang katakan itu terdengar oleh orang Mataram, maka besok yang datang justru orang-orang Mataram. Ki Demang menarik nafas dalam-dalam. Katanya. Besok, kita akan berbicara. Aku akan mengumpulkan semua bebahu, para bekal dari padukuhan-padukuhan, dan orang-orang tua di Kademangan ini. Kita memang harus menentukan sikap, berkata seseorang. Namun Ki Demang pun berkata. Tetapi kita juga harus melihat wajah sendiri. Jika kita berhati-hati dan tidak bertindak sewenang-wenang, maka kita tidak akan terlempar dalam satu keadaan yang rumit seperti sekarang ini. Kita harus bertanya kepada diri sendiri, kenapa kita harus mengikat kedua orang prajurit Pati itu, dan kemudian memperlakukan kedua orang yang datang kemudian dengan kasar, dan bahkan kita sudah mempergunakan kekerasan senjata dan benar-benar akan membunuh mereka. Orang-orang Kademangan itu termangu-mangu sejenak. Pertanyaan Ki Demang itu telah menyentuh hati mereka. Kenapa? Tetapi segala sesuatunya sudah terjadi. Meskipun demikian, orang-orang Kademangan itu mau tidak mau harus menilai kembali sikap mereka terhadap orang-orang yang mereka anggap asing. Jika mereka dengan semena-mena menjatuhkan hukuman terhadap orang-orang yang mereka anggap asing, ternyata pada suatu saat akan dapat menimbulkan persoalan yang mencemaskan bagi seisi Kademangan. Dalam pada itu, Agung Sedayu, Gelagah Putih dan kedua orang prajurit Pati itu telah berjalan semakin jauh dari Kademangan itu. Kedua orang prajurit Pati yang merasa berhutang budi itu, di luar sadar telah banyak menceritakan keadaan dan persiapan yang dilakukan oleh Pati, setelah mereka dikalahkan oleh Mataram dalam perang yang terjadi di Prambanan. Agung Sedayu dan Gelagah Putih berhasil memancing beberapa keterangan yang mereka perlukan bagi tugas mereka di Pati, tanpa menimbulkan kecurigaan. Namun dalam pada itu, Agung Sedayu pun kemudian mengajak mereka untuk beristirahat untuk menghabiskan malam yang tersisa. Tidurlah, desis Agung Sedayu kepada Gelagah Putih, ketika mereka berhenti di sebuah pategalan yang nampaknya sudah agak lama tidak digarap. Mungkin ada hubungannya pula dengan perang yang baru saja terjadi, atau oleh sebab lain. Tetapi Gelagah Putih sempat bertanya. Kakang sendiri bagaimana? Agung Sedayu tersenyum. Katanya. Besok aku akan mencari kesempatan untuk tidur, jika terasa mataku mengantuk. Gelagah Putih tidak menjawab. Ketika ia berpaling kepada kedua orang prajurit Pati itu, mereka pun telah berbaring pula di atas rumputan kering. Tetapi Gelagah Putih tidak tahu, apakah mereka berdua tidur bersama-sama, atau salah seorang dari mereka berjaga-jaga bergantian. Tetapi malam yang tersisa tinggal beberapa saat saja, sehingga jika mereka harus bergantian, maka akhirnya kedua-keduanya tidak akan pernah sempat tidur. Gelagah Putih yang percaya kepada kakak sepupunya itu telah memejamkan matanya. Sebentar kemudian, Gelagah Putih pun telah tertidur, justru karena ia merasa tenang ditunggui oleh kakak sepupunya. Ketika fajar menyingsing, mereka berempat telah bersiap dan berbenah diri. Mereka sempat mandi di sebuah sungai kecil. Tetapi airnya yang jernih mengalir cukup deras.
Bersama kedua orang prajurit itu, Agung Sedayu dan Gelagah Putih menempuh perjalanan ke Pati. Kepada kedua orang prajurit itu Agung Sedayu berkata, "Aku belum pernah datang ke Pati. Kota Pati tidak begitu rumit. Begitu kau berada di dalamnya, maka kau akan segera mengetahui segala sudut-sudutnya," berkata prajurit itu. Namun kemudian katanya, "Tetapi Pati masih jauh." Agung Sedayu pun menjawab, "Kami tidak tergesa-gesa. Kami adalah pengembara yang berjalan kemana saja dan kapan saja. Apakah kalian ingin sampai ke Pati bersama kami?" Tiba-tiba yang tertua dari kedua orang prajurit itu bertanya. Agung Sedayu termangu-mangu. Bahkan kemudian ia pun ganti bertanya, "Kenapa?" "Kisanak. Bukan maksudku untuk menghindar dari Kisanak berdua. Aku sudah berhutang budi kepada Kisanak, karena Kisanak telah melepaskan kami dari tangan orang-orang Kademangan itu. Tanpa aku pun kalian berdua akan bebas," sahut Agung Sedayu. "Bukankah pertanda keprajuritan kalian memberikan kesan tersendiri kepada para penghuni Kademangan itu? Tanpa kalian berdua, belum tentu kami dilepaskan," berkata prajurit yang tertua. "Bahkan mungkin demikian takutnya mereka menghadapi pembalasan, kami berdua justru dimusnahkan untuk menghilangkan jejak, karena kami tidak mempunyai kemampuan untuk melawan orang sekademangan itu." Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Tetapi Agung Sedayu masih mencoba bertanya. "Seandainya kalian melakukannya, apakah kalian tidak dapat melawan mereka?" "Tidak, Kisanak. Kami berdua tidak berani mencoba sebagaimana kalian lakukan. Kalian nampaknya yakin akan dapat menang melawan orang-orang yang berada di halaman Banjar itu. Kami yang hanya dapat menyaksikan sambil terikat, menjadi ngeri melihat orang-orang di Banjar itu mengacu-acukan senjata mereka. Tetapi dengan senjata seadanya, Kisanak mampu mengalahkan mereka tanpa melakukan pembunuhan dengan semena-mena." Agung Sedayu tidak menjawab, sementara orang itu berkata selanjutnya. "Apa yang Kisanak lakukan, mencerminkan kepribadian Kisanak. Namun aku yakin bahwa Kisanak tidak akan mengatakan siapakah Kisanak sebenarnya. Karena itu, kami tidak bertanya lebih jauh tentang diri Kisanak berdua." "Sudahlah," jawab Agung Sedayu. "Sekarang apa yang kalian katakan? Apakah kalian berniat untuk memisahkan diri dan melakukan tugas kalian yang tersisa?" Orang itu mengangguk. Katanya, "Maaf Kisanak. Sebenarnya kami ingin mengantar Kisanak berdua sampai ke Pati. Tetapi sebagian tugas kami masih belum kami selesaikan. Karena itu, kami terpaksa memisahkan diri kami berdua untuk tugas-tugas itu." "Baiklah Kisanak. Kami hanya minta petunjuk saja. Seandainya kami pergi ke Pati, jalan manakah yang sebaiknya kami tempuh, meskipun belum tentu aku akan sampai ke Pati." "Kenapa?" bertanya prajurit Pati itu. "Kadang-kadang niat kami berubah dengan tiba-tiba. Jika ada hal yang menarik perhatian kami, maka dapat saja rencana kami berubah pada saat itu juga." Prajurit-prajurit Pati itu mengangguk-angguk. Namun sambil berjalan, mereka telah memberikan petunjuk, jalan manakah yang sebaiknya dilalui untuk dapat sampai ke Pati. "Ada beberapa jalur jalan yang dapat kalian lalui," berkata prajurit yang tertua. "Tetapi jalan itulah yang menurut pendapatku paling baik kalian tempuh. Meskipun sedikit agak jauh, tetapi tidak banyak hambatan yang kau hadapi, meskipun aku yakin bahwa kalian akan dapat mengatasi hambatan apapun juga di perjalanan." Agung Sedayu dan Gelagah Putih mengangguk-angguk. Dengan nada berat Agung Sedayu berdesis. "Terima kasih Kisanak. Mudah-mudahan kami mendapat kesempatan melihat-lihat kota Pati yang tumbuh dengan cepat itu." Kedua orang prajurit itu termangu-mangu sejenak. Yang tertua di antara mereka berkata, "Baiklah Kisanak. Kami mengucapkan selamat menempuh perjalanan panjang dalam pengembaraan Kisanak. Pergi atau tidak pergi ke Pati, semoga kalian menemukan apa yang kalian cari sepanjang pengembaraan, karena mustahil bahwa kalian tidak ingin menemukan sesuatu. Mungkin pengembaraan kalian merupakan laku untuk melengkapi dan mengembangkan ilmu kalian. Tetapi juga mungkin kalian mengemban kewajiban yang harus kalian lakukan atas perintah orang lain, atau justru karena beban kewajiban yang kalian letakkan sendiri di atas pundak kalian." Agung Sedayu mengangguk-angguk. Katanya, "Terima kasih Kisanak. Kami pun berharap mudah-mudahan Kisanak berdua dapat menyelesaikan tugas yang kalian emban.
Mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi dalam suasana yang lebih baik. Demikianlah, mereka pun berpisah. Kedua orang prajurit Pati itu telah menempuh jalan mereka sendiri. Sementara Agung Sedayu dan Gelagah Putih pun telah menelusuri jalan yang lain. Demikian mereka berpisah, prajurit Pati yang tertua itu pun berdesis. Keduanya tentu bukan orang kebanyakan. Ya, sahut kawannya. Tetapi apakah mungkin keduanya justru orang Mataram, atau setidak-tidaknya berpihak kepada Mataram? Karena dalam suasana seperti sekarang ini, kebanyakan orang hanya dapat berdiri di dua alas yang berseberangan, Pati atau Mataram. Sementara itu, keduanya tidak mungkin lepas dari pilihan itu. Yang terang, mereka tidak berdiri di pihak Pati, jawab yang tertua. Mereka tidak menunjukkan sikap sebagai prajurit Pati ketika mereka mengetahui bahwa kita berdua adalah prajurit Pati. Tetapi jika mereka prajurit Mataram, kenapa mereka bersikap begitu baik terhadap kita? Prajurit Pati yang muda itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, entahlah. Tetapi kita memang harus memisahkan diri dari mereka. Tugas kita masih jauh. Kita benar-benar harus berterima kasih kepada keduanya, karena kita sampai saat ini masih tetap hidup. Siapapun mereka. Bahkan seandainya mereka orang Mataram dalam tugas sandi di Pati. Keduanya mengangguk-angguk kecil. Sementara itu, Agung Sedayu dan Gelagah Putih pun berjalan semakin jauh pula. Mereka mencoba mempercayai kedua orang prajurit Pati, dengan menempuh jalan sebagaimana mereka tunjukkan. Agaknya mereka tidak ingin menjerumuskan kita, berkata Agung Sedayu. Aku juga mempercayai mereka Kakang, sahut Gelagah Putih. Mereka agaknya benar-benar merasa berhutang budi, meskipun mereka tetap mencurigai kita. Ya. Mereka sudah berterus terang bahwa mereka tidak percaya bahwa kita benar-benar pengembara. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Dengan ragu ia pun kemudian berdesis. Apakah keduanya sudah menduga bahwa kita datang dari Mataram? Mungkin mereka tidak mengira sejauh itu. Mungkin mereka mengira bahwa kita adalah murid dari sebuah padepokan yang sedang menjalankan laku, jawab Agung Sedayu. Tetapi mereka tentu juga memperhitungkan bahwa padepokan yang ada pun hanya dapat mempunyai dua pilihan. Berpihak kepada Mataram atau Pati, berkata Gelagah Putih. Tetapi mereka telah memberikan beberapa keterangan tentang gerakan yang sekarang sedang dilakukan oleh Pati, serta tentang tugas mereka sendiri. Mungkin mereka ingin sekedar membalas budi. Agung Sedayu tertawa. Katanya, memang mungkin sekali. Tetapi jika mereka mengetahui atau setidak-tidaknya menduga bahwa kita orang-orang Mataram atau yang terlibat dalam pertempuran antara Mataram dan Pati, apakah mereka bersedia juga mengatakan beberapa keterangan yang menurut kita penting? Gelagah Putih mengangguk-angguk kecil. Demikianlah, mereka berjalan menyusuri jalan bulak yang semakin lama menjadi semakin lengang. Panas matahari terasa membakar kulit. Namun nampak bahwa kegiatan sehari-hari di lingkungan itu sudah mulai hidup kembali. Sawah sudah nampak terpelihara. Air parit pun sudah mengalir dengan derasnya. Jika mereka melewati padukuhan, maka kehidupan di padukuhan-padukuhan itu sudah nampak pulih kembali. Anak-anak nampak bermain-main di halaman. Bahkan sekelompok anak bermain bentik di jalan padukuhan. Agaknya perang sudah dilupakan di daerah yang memang tidak tersentuh langsung oleh peperangan itu. Semakin jauh mereka berjalan, mereka pun semakin yakin bahwa para prajurit Pati itu tidak membohongi mereka, apalagi menjerumuskan mereka ke dalam kesulitan. Ketika mereka sampai di sebuah padukuhan yang besar, maka mereka pun singgah di sebuah kedai nasi. Meskipun kehidupan nampaknya wajar-wajar saja, tetapi Agung Sedayu dan Gelagah Putih tetap berhati-hati. Sambil minum dan makan Agung Sedayu dan Gelagah Putih sempat mendengarkan orang-orang di dalam kedai itu berbincang. Ternyata mereka membicarakan tentang perintah dari Ki Demang untuk mengumpulkan kembali anak-anak muda serta laki-laki yang umurnya tidak lebih dari 45 tahun. Yang kemarin pergi sampai sekarang masih belum kembali. Sekarang mereka telah minta lagi anak-anak dan laki-laki terkuat di Kademangan ini, desis salah seorang dari mereka. Perang ternyata masih belum selesai, berkata yang lain. Pati yang terpaksa menarik pasukannya, masih belum mengaku kalah, berkata orang yang pertama. Kenapa daerah ini oleh Mataram diserahkan kepada Pati sebelum perang terjadi, berkata seorang laki-laki setengah baya.
Seandainya kita masih tetap berada di lingkungan kuasa Mataram, keadaannya akan sama saja. Kita pun harus mengirimkan laki-laki terbaik kita ke Mataram untuk berperang melawan Pati. Setelah daerah di sebelah Gunung Kendeng ini menjadi daerah Pati, maka laki-laki terbaik kita harus pergi ke Pati. Kita memang seharusnya berdiri di belakang Kanjeng Adipati Pragola, karena daerah kita ini sudah menjadi daerah Pati. Kemudian kita harus memerangi Mataram, yang telah menyerahkan daerah ini kepada Pati. Bukankah itu salah Mataram sendiri, berkata seseorang yang berbadan kurus. Seandainya Mataram tidak menyerahkan wilayah di sebelah utara Gunung Kendeng ini kepada Pati, maka kita tidak akan ikut memerangi Mataram. Tetapi seorang yang berjanggut putih berkata, seharusnya Pati menghentikan perlawanannya terhadap Mataram setelah kekalahannya di Prambanan. Seandainya Pati akan mengulangi serangannya, maka yang terjadi hanyalah kesia-siaan saja. Korban yang berjatuhan dan biaya yang terhambur tanpa arti. Katakan, Pati menyusun rencana dan perhitungan baru. Mereka melihat jalan yang lain untuk sampai ke Mataram. Namun Mataram yang memiliki ketajaman penglihatan akan dapat membacanya jauh sebelum pasukan itu sampai. Seperti di Prambanan, pasukan Pati akan dihancurkan lagi. Bahkan akan menjadi jauh lebih parah lagi. Orang-orang itu pun terdiam untuk beberapa saat mereka tidak saling berbicara lagi. Agung Sedayu dan Gelagah Putih saling berpandangan sejenak. Tetapi keduanya tidak berbicara apapun tentang persoalan yang sedang dibicarakan oleh orang-orang itu. Tetapi nampaknya keduanya mendengarkan pembicaraan itu dengan baik. Tetapi orang-orang itu tidak lagi banyak berbicara. Orang yang berjanggut putih itu pun kemudian meninggalkan kedai itu setelah membayar minuman dan makanan yang dipesannya. Sepeninggal orang tua itu, maka seseorang berkata, ia adalah bekas prajurit Mataram. Tetapi aku setuju dengan pendapatnya. Seharusnya kita tidak memusuhi Mataram. Kita tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Sanak kadang kita sudah berada di Pati, jika mereka tidak mati di Prambanan. Nah, apa kita dapat ingkar dari kewajiban itu? Yang lain terdiam. Rasa-rasanya memang tidak ada pilihan lain. Mereka harus memberikan lagi orang-orang terbaik yang tersisa di padukuhan itu. Agung Sedayu dan Gelagah Putih yang telah selesai makan dan minum, telah minta diri kepada pemilik kedai itu setelah mereka membayar harga. Sekali mereka berpaling. Dilihatnya beberapa orang yang sedang berbincang itu nampaknya bersungguh-sungguh, karena yang mereka bicarakan menyangkut sanak kadang mereka, dan bahkan mereka sendiri. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Agung Sedayu dan Gelagah Putih yang meninggalkan kedai itu justru telah mendapat beberapa kesimpulan. Meskipun perjalanan mereka masih belum sampai ke Pati, namun mereka sudah meyakini bahwa Pati sama sekali tidak mengakui kekalahan yang dialaminya di Prambanan. Hasil pembicaraan yang didengar Agung, Sedayu dan Gelagah Putih dari orang-orang yang berada di kedai itu mengisyaratkan agar keduanya menjadi semakin berhati-hati. Dalam pada itu, kedua orang itu tidak mengalami hambatan ketika mereka melintasi jalan-jalan bulak dan padukuhan-padukuhan berikutnya. Kehidupan padukuhan-padukuhan tampak wajar dan tidak ada gejolak yang nampak di permukaan. Namun ternyata bahwa kegelisahan telah menyusup di dasar jantung, karena Pati masih memanggil anak-anak muda dan laki-laki yang masih pantas turun ke medan perang. Kegelisahan itu memang tidak segera dapat dilihat. Tetapi setiap pembicaraan akan segera menyangkut persoalan yang menggelisahkan itu. Ketika malam turun, Agung Sedayu dan Gelagah Putih mendapat kesempatan untuk bermalam di sebuah banjar padukuhan. Seperti ketika mereka berada di kedai itu, maka mereka pun telah mendengar keluhan-keluhan beberapa orang tentang panggilan itu. Tetapi di banjar itu, seorang laki-laki yang masih nampak muda dengan berapi-api telah menjelaskan betapa pentingnya mereka ikut serta turun ke medan perang untuk melawan Mataram. Agung Sedayu dan Gelagah Putih yang ditempatkan di sebuah ruangan yang disekat dengan dinding bambu setinggi tubuhnya di serambi belakang, dapat mendengar pembicaraan itu. Dengan perjuangan yang gigih, Kanjeng Adipati Pati telah membebaskan kita dari kungkungan kuasa Mataram. Kini kita harus menunjukkan bahwa kita dengan segenap hati mendukung perjuangan Kanjeng Adipati itu untuk selanjutnya. Pati memang harus menegakkan panji-panjinya. Tetapi bukankah kekalahan Pati di Prambanan itu sudah menunjukkan bahwa Mataram memang terlalu kuat untuk dilawan? Tetapi orang yang tengah membakar hati kawan-kawannya itu menjawab. Harus diakui bahwa saat itu Pati kurang mempersiapkan dirinya menghadapi perang besar.
Karena itu maka Pati sekarang membuat persiapan sebaik-baiknya. Sejenak suasana menjadi hening. Namun kemudian seseorang berdesis. Rasa-rasanya kami sudah sangat letih. Sejak Pati mempersiapkan perang di Prambanan itu, rasa-rasanya jantung kita selalu tertekan. Sampai sekarang sana kadang kita yang pada waktu itu pergi ke Prambanan bersama seluruh pasukan Pati, masih belum kembali. Mereka tidak akan kembali, jawab laki-laki itu. Mereka masih sangat dibutuhkan. Baru kemudian, setelah Mataram pecah, mereka akan kembali dengan membawa kemenangan. Seorang anak muda tiba-tiba berkata, "Baiklah. Bukankah masih ada waktu kira-kira sepekan sebelum kita pergi ke Pati? Nah, aku akan mengusulkan kepada Ki Bekel bahwa kita akan membentuk pasukan kecil. Kita akan pergi ke Pati sudah dalam satu kelompok. Itu pergi ke Prambanan bersama seluruh pasukan Pati, masih belum kembali." Satu gagasan yang bagus, berkata laki-laki yang dengan berapi-api menganjurkan agar orang-orang padukuhan itu bersedia mendukung perjuangan Kanjeng Adipati untuk melawan Mataram. Jika demikian, berkata anak muda itu, kita harus menunjuk seorang pemimpin. Setuju, berkata seorang yang lain. Siapakah di antara kita yang pantas untuk memimpin? Bertanya anak muda yang mempunyai gagasan menyusun pasukan itu. Orang-orang yang sedang berbincang itu termangu-mangu sejenak. Seorang di antara orang-orang yang berkumpul itu tiba-tiba memecahkan keheningan dengan menunjuk anak muda yang mempunyai gagasan itu. Kau sajalah. Tetapi dengan serta-merta anak muda itu menyahut. Bukan aku. Tetapi ada orang yang lebih pantas dari aku. Lebih tua dan lebih berpengalaman. Ia mempunyai kesadaran yang tinggi untuk bergabung dengan pasukan Pati. Kembali suasana menjadi hening. Baru anak muda itu berkata, kita akan menunjuk Kakang Wirasembada untuk memimpin kita. Setuju, teriak seseorang, yang disahut oleh orang-orang lain. Bagus. Aku setuju. Banjar itu menjadi riuh. Namun laki-laki yang disebut itu, yang telah sesorah dengan berapi-api, tiba-tiba menjadi pucat. Dengan gagap ia berkata, jangan aku. Aku sudah terlalu tua untuk ikut berperang. Aku akan menunjuk seorang yang lebih pantas untuk memimpin kalian. Tidak, orang-orang itu berteriak. Kakang Wirasembada saja. Kakang Wirasembada. Orang itu menjadi sangat gelisah. Keringatnya mengalir membasahi punggungnya. Teriakan-teriakan orang-orang di Banjar itu semakin keras, sehingga rasa-rasanya akan memecahkan selaput telinganya. Kita akan menghadap Ki Bekel. Kita bentuk pasukan kecil yang akan dipimpin oleh Kakang Wirasembada, berkata seorang anak muda sambil mengacukan tinjunya. Setuju. Setuju, teriak yang lain semakin keras. Wirasembada menjadi gemetar. Katanya dengan gagap. Jangan. Jangan aku. Aku tidak dapat meninggalkan istri dan 5 orang anak-anakku yang masih kecil-kecil. Kedua orang tuaku sakit-sakitan, sedangkan mertuaku sudah pikun. Tetapi Kakang yang paling berapi-api menganjurkan kami untuk berjuang. Kami memang akan pergi. Kami mengerti apa yang Kakang maksudkan dengan perjuangan itu. Nah, karena itu, marilah kita pergi bersama-sama. Sudah aku katakan, jangan ajak aku. Kakang sendiri yang menganjurkan agar kami maju ke medan perang. Kakang harus memberikan contohnya. Kakang harus ikut berperang bersama kami. Orang itu menjadi semakin kebingungan. Teriakan-teriakan orang-orang yang ada di Banjar itu semakin nyaring terdengar di telinganya. Sehingga ketika ia berteriak karena kehilangan akal, maka suaranya hilang ditelan oleh teriakan-teriakan orang-orang yang berada di Banjar itu. Mereka beramai-ramai mengelilingi Wirasembada sambil berteriak-teriak. Beberapa orang justru mengangkat Wirasembada di atas pundak mereka sambil berteriak nyaring. Hidup Kakang Wirasembada! Hidup pemimpin kita! Seorang yang lain berteriak pula. Senapati kita yang sakti mandraguna. Yang kebal terhadap segala jenis senjata dan ilmu. Wirasembada itu masih saja berteriak. Tidak. Jangan. Jangan bawa aku ke medan perang. Aku takut. Tetapi teriakannya itu tidak terdengar oleh siapapun. Orang-orang yang mengangkatnya membawa berputar-putar halaman Banjar sambil meneriakkan namanya. Suara Wirasembada melengking semakin tinggi.
Suara-suara gaduh itu semakin berputar-putar di kepalanya. Bayangan perang tiba-tiba saja mencengkam jantungnya. Ujung senjata yang bergetar mencuat di atas pasukan yang rampak bergerak, seperti ujung daun ilalang di padang bergetar dihembus angin lembut. Teriakan-teriakan dan jerit kesakitan. Dentang senjata, darah. Tangis. Tiba-tiba semuanya menjadi gelap. Suaranya yang memekik tinggi pun tiba-tiba terdiam. Orang-orang yang mengusungnya terkejut ketika tiba-tiba saja Wirasembada terdiam dan tidak meronta lagi. Apa yang terjadi? Seseorang berbisik. Apa yang terjadi? Yang lain bertanya. Akhirnya seseorang berkata, kita turunkan Kakang Wirasembada di pendapa. Ketika Wirasembada kemudian diletakkan di lantai pendapa, ternyata Wirasembada sudah pingsan. Ia mati, seorang anak muda menjadi ketakutan. Tetapi seorang yang lebih tua berkata, tidak. Ia tidak mati. Ia pingsan. Ia kelelahan menjerit-jerit dan meronta-ronta. Namun orang lain berkata, tidak. Bukan karena lelah. Tetapi ia menjadi ketakutan. Ia tidak berani ikut pergi ke Pati menjadi seorang prajurit, dan turun ke medan perang melawan Mataram. Tetapi ia menganjurkan kita untuk berjuang melawan Mataram sebagai prajurit Pati. Ia menganjurkan orang lain melakukannya. Tetapi bukan ia sendiri, berkata seorang yang lain. Jadi bagaimana? Bertanya seorang anak yang masih terlalu muda. Bagaimana apanya? Sahut yang lain. Jelas. Ia menyuruhkan orang lain. Tetapi bukan dirinya sendiri. Sejenak halaman Banjar itu menjadi hening. Namun seorang anak muda yang bertubuh tegap berkata, sekarang, kita rawat Kakang Wirasembada. Kasihan. Ia memang pingsan karena gelisah, lelah, tetapi juga ketakutan dan malu. Seorang anak muda kemudian telah mengambil air. Setitik demi setitik air itu diteteskan ke bibir Wirasembada yang pingsan. Seorang yang lain telah memijit-mijit kakinya yang dingin. Baru beberapa saat kemudian Wirasembada itu mulai sadar. Dibukanya matanya perlahan-lahan. Beberapa saat ia mencoba mengingat-ingat apa yang telah terjadi dengan dirinya, dan apa pula yang telah dilakukannya. Perlahan-lahan segala sesuatunya mulai membayang kembali di ingatannya. Bagaimana ia dengan berapi-api telah sesorah agar anak-anak muda bersedia untuk pergi ke Pati, ikut berjuang melawan Mataram. Bagaimana ia mendorong agar setiap laki-laki merasa ikut bertanggung jawab atas kekalahan Pati melawan Mataram di Prambanan. Namun kemudian ia teringat pula, bagaimana anak-anak muda itu menunjuknya untuk menjadi pemimpin pasukan kecil dari padukuhan mereka untuk pergi ke Pati. Bagaimana anak-anak muda itu mengangkatnya, berteriak-teriak menyebut namanya. Tiba-tiba Wirasembada itu bangkit. Tanpa mengatakan sesuatu, ia pun segera berdiri dan melangkah tergesa-gesa meninggalkan Banjar, meskipun mula-mula langkahnya tertatih-tatih. Orang-orang yang berdiri di halaman itu termangu-mangu. Tetapi tidak ada di antara mereka yang mencoba menahannya. Mereka membiarkan Wirasembada itu menyusup keluar pintu regol halaman dan turun ke jalan. Dengan tergesa-gesa pula ia menghilang di dalam kegelapan. Beberapa orang yang ada di halaman Banjar itu saling berpandangan. Namun tiba-tiba saja seorang anak muda tertawa meledak. Suaranya menghentak-hentak, sehingga perutnya terguncang-guncang. Ternyata bahwa bukan anak muda itu seorang diri yang menahan tawanya. Demikian anak muda itu tertawa, maka beberapa orang pun telah tertawa pula berkepanjangan. Sudah menjadi kebiasaannya, berkata seorang anak muda yang berjambang lebat. Seorang yang sudah lebih tua, yang berjanggut lebat berkata, ia ingin menjadi seorang pahlawan. Tetapi ia seorang penakut. Karena itu, ia sering berbuat aneh-aneh, seolah-olah ia menjadi seorang pemimpin yang disegani dan mempunyai wibawa yang tinggi. Sekali-sekali orang seperti itu memang harus mendapat peringatan serba sedikit, berkata seorang bertubuh gemuk. Namun orang yang berjanggut lebat itu berkata, tetapi jangan dihancurkan harga dirinya seperti itu. Ia akan dapat kehilangan segala-galanya. Biarlah ia berbangga dengan angan-angannya tentang pahlawan itu. Orang-orang yang berada di Banjar itu terdiam. Beberapa orang mengangguk-angguk. Mereka memang merasa iba kepada Wirasembada yang telah dipermalukan oleh anak-anak muda itu.
Namun akhirnya orang-orang yang di Banjar itu kembali mempersoalkan perintah untuk mengirimkan anak-anak muda serta laki-laki yang masih mampu dan pantas turun ke medan perang. Siapa yang akan pergi? Bertanya orang berjanggut lebat itu. Kita usulkan kepada Ki Bekel, biarlah mereka yang bersedia pergi dengan sukarela sajalah yang akan berangkat ke Pati. Agung Sedayu dan Gelagah Putih tidak dapat menahan diri untuk menyaksikan apa yang terjadi. Karena itu, keduanya telah keluar dari ruang yang disediakan baginya dan turun ke halaman samping. Gelagah Putih harus bertahan agar tidak ikut tertawa ketika ia menyaksikan Wirasembada yang dengan tergesa-gesa meninggalkan halaman Banjar itu. Tetapi ketika orang-orang di Banjar itu duduk kembali di pendapa, mereka telah dikejutkan oleh kehadiran beberapa orang memasuki regol halaman. Agung Sedayu dan Gelagah Putih yang berdiri di kegelapan di halaman samping, dan sudah mulai beranjak dari tempatnya untuk kembali ke ruang yang disekat di serambi itu, tertegun. Mereka mengurungkan niatnya, dan bahkan mereka duduk di bawah sebatang pohon kemiri yang besar. Namun keduanya menjadi berdebar-debar ketika orang tua penunggu Banjar itu datang mendekatinya. Tetapi ternyata penunggu Banjar itu justru duduk di sebelahnya sambil berkata, "Yang berbaju lurik coklat bergaris-garis hitam itu adalah Ki Bekel. Yang berbaju hitam ketan ireng itu adalah Ki Jagabaya Padukuhan. Dua orang bebahu, dan yang dua orang itu aku belum pernah mengenalnya." Agung Sedayu dan Gelagah Putih mengangguk-angguk. Dengan nada berat Agung Sedayu berdesis, "Apakah ada yang penting?" "Entahlah," jawab penunggu Banjar itu. Agung Sedayu dan Gelagah Putih tidak bertanya lagi. Mereka menunggu apa yang akan dikatakan oleh Ki Bekel kepada orang-orang yang berada di Banjar itu. Tetapi nampaknya Ki Bekel tidak segera memberikan sesorah. Tetapi Ki Bekel justru memerintahkan untuk memukul kentongan. Sejenak kemudian kentongan di Banjar itu sudah bergema menggetarkan udara di atas padukuhan itu. "Isyarat apakah itu?" bertanya Agung Sedayu. "Irama Dara Muluk Ganda adalah isyarat agar orang-orang padukuhan ini berkumpul di Banjar." "Malam-malam begini?" bertanya Gelagah Putih. "Tentu ada yang penting," jawab penunggu Banjar itu. Sebenarnya lah, beberapa saat kemudian, beberapa orang laki-laki telah berdatangan dan berkumpul di halaman Banjar. Anak-anak remaja, yang sudah menjadi dewasa, yang sudah berkeluarga namun masih terhitung muda, orang-orang separuh baya, dan bahkan mereka yang sudah terhitung tua. Di luar sadarnya Agung Sedayu pun bertanya kepada penunggu Banjar itu, "Apakah daerah ini sudah termasuk daerah Pati?" "Ya," jawab penunggu Banjar itu. "Daerah ini sudah diserahkan kepada Pati oleh Panembahan Senapati di Mataram." "Bagaimana menurut pendapat di sana?" "Lebih baik menjadi daerah yang berkiblat ke Mataram atau Pati?" bertanya Agung Sedayu. "Sama saja," jawab orang itu. "Kehidupan kami tidak berubah. Pengaruhnya tidak terasa sama sekali. Apalagi sejak semula sentuhan kuasa Mataram tidak begitu terasa di sini. Mungkin karena jarak yang panjang. Demikian pula kuasa Pati kemudian juga tidak terasa." Agung Sedayu mengangguk-angguk. Namun kemudian ia pun bertanya, "Bagaimana setelah perang antara Mataram dan Pati terjadi?" "Juga sama saja. Jika kita tidak mengirimkan anak-anak muda dan bahkan laki-laki yang masih mampu bertempur ke Pati, pada akhirnya kami juga harus mengirimkannya ke Mataram. Bukankah ada bedanya? Seandainya daerah ini berada di dalam lingkungan kekuatan yang akhirnya menang?" bertanya Agung Sedayu pula. Tetapi penunggu Banjar itu menggeleng. Katanya, "Tidak ada bedanya. Jika anak, suami, kakak atau adik kita mati di medan perang, maka kematian itu akan tetap membuat kita berduka. Kemenangan tidak akan membangkitkan mereka dari kubur. Lalu, apakah artinya satu perjuangan bagi tanah kelahiran serta kampung halaman?" Orang itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Haruskah kami memikul beban pengorbanan bagi satu pertengkaran keluarga? Kenapa di antara kita harus terjadi perang? Masing-masing mengaku berperang bagi masa depan yang lebih baik. Kenapa tidak bekerja bersama-sama saja?" Agung Sedayu dan Gelagah Putih mengangguk-angguk kecil. Mereka dapat mengerti bahwa kademangan yang terguncang-guncang ini menjadi sangat letih. Sementara itu, di pendapa Banjar, Ki Bekel berdiri menghadap kepada orang-orang yang berkumpul di halaman.
Ki Bekel memberitahukan bahwa yang datang bersamanya itu adalah prajurit Pati yang bertugas untuk membawa laki-laki dan anak-anak muda ke Pati. Kalian dapat mendengar sendiri apa yang akan dikatakannya, berkata Ki Bekel. Apa yang dikatakan oleh prajurit Pati itu sudah dapat diduga sebelumnya. Dengan sedikit tekanan, padukuhan itu, seperti juga padukuhan-padukuhan yang lain, harus melaksanakan perintah Kanjeng Adipati. Dalam waktu sepekan, laki-laki di padukuhan itu yang masih mampu bertempur akan berkumpul di Kademangan. Bersama-sama, mereka kemudian akan berangkat ke Pati. Kita harus merebut kembali kemenangan atas Mataram yang lepas di Prambanan. Dengan kerut di kening orang-orang yang ada di halaman Banjar itu mendengarkan sesorah kedua orang prajurit itu. Yang mereka katakan sama seperti yang dikatakan oleh Wirasembada. Agung Sedayu dan Gelagah Putih ikut mendengarkan sesorah itu. Dengan demikian, maka Agung Sedayu dan Gelagah Putih yang belum sampai menginjakkan kakinya di Pati itu sudah dapat menyusun laporan, seandainya mereka langsung kembali ke Mataram. Tetapi Agung Sedayu dan Gelagah Putih bertekad untuk melanjutkan perjalanan mereka. Malam itu, setelah Ki Bekel, para bebahu dan prajurit dari Pati itu meninggalkan Banjar, maka Banjar itu menjadi sepi. Tinggal beberapa orang anak muda yang bertugas meronda sajalah yang tinggal. Dari mulut mereka, Agung Sedayu dan Gelagah Putih mendengar bahwa padukuhan itu telah mengirimkan anak-anak mereka yang terbaik sebelumnya, yang masih belum kembali. Padukuhan ini akan menjadi kosong. Hanya laki-laki tua, remaja dan perempuan sajalah yang ada. Mereka tentu tidak akan mampu menggarap sawah padukuhan ini seluruhnya. Perang selalu menggelisahkan, sahut yang lain. Seandainya kita tidak mati pun, namun tatanan kehidupan yang kita tinggalkan akan mengalami kesulitan. Agung Sedayu dan Gelagah Putih yang sudah ada di dalam biliknya itu telah berbaring. Mereka berjanji untuk tidur bergantian. Kakang tidur sajalah dahulu, berkata Gelagah Putih. Pagi-pagi sekali keduanya telah terbangun. Mereka harus segera mempersiapkan diri agar mereka dapat berangkat sebelum matahari terbit. Agung Sedayu dan Gelagah Putih berharap bahwa pada hari itu mereka akan dapat sampai ke Pati. Perjalanan panjang itu akhirnya berakhir. Kedua orang itu telah berada di Pati sebelum senja. Meskipun Agung Sedayu dan Gelagah Putih melihat kesiagaan yang tinggi, tetapi kehidupan di Pati nampaknya masih berjalan sewajarnya. Jalan-jalan masih nampak ramai, meskipun senja mulai turun. Di mana kita bermalam? Bertanya Gelagah Putih. Agaknya kita tidak dapat bermalam di banjar-banjar yang terdapat di dalam kota. Kita akan dicurigai. 1000 pertanyaan harus kita jawab. Agung Sedayu mengangguk-angguk. Ia pun sadar bahwa dalam keadaan siaga seperti Pati saat itu, akan mudah timbul kecurigaan yang dapat membahayakan keselamatan mereka. Jika terjadi benturan kekerasan, keduanya tidak akan dapat meyakinkan bahwa mereka akan dapat melindungi diri sebagaimana terjadi di padukuhan, karena di Pati tentu banyak terdapat orang berilmu tinggi yang akan dapat ikut campur. Bukan saja prajurit Pati, tetapi yang bukan prajurit pun tentu ada yang berilmu tinggi. Karena itu, mereka memutuskan untuk tidur di tempat yang terlindung. Dengan nada rendah Agung Sedayu berkata, tentu ada tempat bagi kita berdua di kota yang terhitung luas ini. Sebenarnya lah Agung Sedayu dan Gelagah Putih dapat menemukan tempat yang mereka cari. Di tepian sungai yang nampaknya memang jarang disentuh kaki. Ternyata Agung Sedayu dan Gelagah Putih menganggap bahwa tempat itu akan dapat mereka pergunakan selama mereka berada di Pati dalam tugas itu. Tidak banyak yang harus dilakukan oleh Agung Sedayu dan Gelagah Putih. Mereka telah mendapat bahan yang cukup selama mereka berada di perjalanan. Namun di Pati keduanya mendapat keterangan lebih jauh tentang persiapan Pati menghadapi Mataram. Pati telah menghimpun kekuatan sebagaimana pernah dilakukan sebelumnya. Para prajurit yang kembali dari Prambanan dalam pasukan yang terluka parah, telah melatih anak-anak muda dan laki-laki yang masih mampu turun ke medan perang, untuk dipersiapkan sekali lagi menyerang Mataram. Agung Sedayu dan Gelagah Putih yang menyusuri jalan-jalan di Pati harus sangat berhati-hati karena kesiagaan Pati yang tinggi. Meskipun kehidupan sehari-hari berjalan wajar, seakan-akan tidak terjadi apapun juga, namun Agung Sedayu dan Gelagah Putih merasa betapa di jalan-jalan petugas Sandi Pati berkeliaran untuk mengamati keadaan. 2 hari Agung Sedayu dan Gelagah Putih berada di Pati, keduanya sudah dapat memperhitungkan apa yang akan dilakukan oleh Kanjeng Adipati Pragola dari Pati.
Meskipun Agung Sedayu dan Gelagah Putih tidak mempunyai jembatan untuk berhubungan langsung dengan orang-orang dan apalagi prajurit Pati, tetapi apa yang didengarnya, kegelisahan dan kesiapan yang ada di Pati, maka Agung Sedayu dan Gelagah Putih tidak akan ragu-ragu lagi bahwa Pati telah bangkit dari kekalahannya di Prambanan dan siap untuk bertempur lagi dengan Mataram dalam perang gelar yang besar. Setiap hari Agung Sedayu dan Gelagah Putih melihat prajurit berkuda yang pergi dan datang di pintu gerbang kota. Mereka prajurit-prajurit yang bertugas sebagai penghubung dengan daerah-daerah yang jauh dalam masa persiapan itu. Kita tidak boleh terlambat, berkata Agung Sedayu. Kita harus segera kembali dan memberikan laporan tentang persiapan ini. Jika kita terlambat, maka Mataram akan dapat ditembus sebelum bersiap untuk mengadakan perlawanan. Tetapi untuk pergi ke Mataram diperlukan persiapan yang matang, berkata Gelagah Putih. Mereka harus mempunyai persediaan pangan yang cukup, perlengkapan dan senjata yang memadai. Bukankah kita sudah melihat lumbung yang penuh dengan bahan pangan di banyak tempat dalam kota ini, berkata Agung Sedayu. Tetapi bahan pangan itu harus disediakan di sepanjang perjalanan yang akan dilalui pasukan Pati, yang pernah dilakukan sebelum terjadi perang besar di Prambanan. Tetapi Pati dapat melakukan cara lain, Gelagah Putih. Persediaan makanan dan perlengkapan itu dapat bergerak bersama gerak pasukannya. Tetapi tentu diperlukan alat pengangkutan yang sangat besar. Ya. Dan agaknya Pati mampu mempersiapkannya. Gelagah Putih mengangguk-angguk. Tetapi kemudian ia pun berkata, baiklah. Kita akan segera kembali ke Mataram. Apa yang kita lihat, keterangan 2 orang prajurit yang kita selamatkan itu, serta peristiwa-peristiwa yang terjadi di sepanjang jalan, telah memberikan bahan yang cukup bagi kita, berkata Agung Sedayu kemudian. Dengan demikian, keduanya pun telah memutuskan untuk segera kembali ke Mataram. Pagi-pagi sebelum matahari naik, keduanya sempat singgah di sebuah kedai dekat pasar untuk makan. Nasi yang hangat dan minuman yang masih mengepul membuat tubuh mereka menjadi segar. Dengan demikian, mereka akan dapat menempuh perjalanan dengan lebih cepat. Namun di luar dugaan Agung Sedayu dan Gelagah Putih, ternyata ada 2 orang petugas Sandi Pati yang mengamatinya atas petunjuk seorang perwira prajurit Pati. Rasa-rasanya aku pernah melihat seorang di antara mereka, berkata perwira itu. Di mana Kirangga pernah melihatnya, bertanya prajurit Sandi itu. Di Prambanan. Ketika perang gelar itu terjadi. Orang itu adalah salah seorang pemimpin kesatuan di dalam pasukan Mataram. Rasa-rasanya memang lupa-lupa ingat. Tetapi amati mereka. Jika perlu, ajak mereka berbicara. Kedua orang prajurit Sandi itu mengangguk-angguk. Namun mereka tidak dapat bekerja dengan tergesa-gesa. Mereka tidak dengan serta-merta menemui dan berbicara dengan keduanya. Karena itu, maka kedua orang prajurit Sandi itu telah mengikuti Agung Sedayu dan Gelagah Putih sejak dari kedai itu. Namun ternyata Agung Sedayu dan Gelagah Putih yang mempunyai ketajaman panggraita, dapat mengetahui bahwa 2 orang selalu mengikuti mereka. Bahkan ketika mereka mendekati pintu gerbang kota. Kedua orang itu tentu mencurigai kita, berkata Agung Sedayu. Apa yang akan kita lakukan, Kakang? Bertanya Gelagah Putih. Agung Sedayu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia berkata, kita berjalan terus. Mudah-mudahan setelah kita keluar dari pintu gerbang, mereka tidak mengikuti kita lagi. Agung Sedayu dan Gelagah Putih berjalan terus. Mereka tidak hanya berdua melintasi pintu gerbang. Beberapa orang lain juga berjalan melewati pintu gerbang itu. Ada yang masuk dan ada yang keluar. Bahkan ada orang berkuda yang lewat tanpa hambatan. Para prajurit yang bertugas hanya mengamati saja orang-orang yang lewat, tanpa menghentikan dan menegur mereka. Agung Sedayu dan Gelagah Putih juga tidak dihentikan. Mereka lewat seperti orang-orang lain yang sedang lewat. Namun demikian Agung Sedayu keluar dari regol, 2 orang yang mengikutinya menemui pemimpin prajurit yang bertugas. Dengan ragu-ragu ia bertanya. Kau lihat 2 orang yang baru saja lewat? Yang seorang masih sangat muda, bertanya pemimpin prajurit yang bertugas. Ya, jawab prajurit Sandi itu. Aku mendapat tugas untuk mengamati mereka. Kenapa? Kirangga pernah melihat salah seorang dari mereka di Prambanan. Orang itu adalah salah seorang perwira prajurit Mataram yang ikut bertempur di Prambanan. Pemimpin prajurit yang bertugas itu mengangguk-angguk.
katanya. Aku juga berada di Prambanan saat itu. Tetapi begitu banyak prajurit yang terlibat, sehingga mungkin sekali aku tidak melihatnya. Beri aku beberapa orang prajuritmu. Aku akan menghentikan mereka dan bertanya tentang keduanya. Pemimpin prajurit itu segera memerintahkan 4 orang prajuritnya. Tetapi hanya seorang dari kedua orang prajurit sandi itu yang menyusul Agung Sedayu dan Gelagah Putih. Sedangkan yang seorang lagi akan memberikan laporan kepada Kirangga, yang merasa telah mengenal salah seorang dari kedua orang itu. Demikianlah, 5 orang prajurit berkuda telah menyusul Agung Sedayu dan Gelagah Putih, yang masih belum terlalu jauh dari pintu gerbang. Agung Sedayu dan Gelagah Putih memang menjadi berdebar-debar. Mereka segera mengetahui bahwa prajurit berkuda itu tentu menyusul mereka berdua. Tetapi keduanya tidak mempunyai kesempatan untuk menghindar. Beberapa orang yang juga sedang berjalan lewat jalan itu, ikut menjadi gelisah. Tetapi mereka segera pula mengetahui bahwa para prajurit berkuda itu telah menyusul kedua orang yang baru saja meninggalkan gerbang kota. Keempat orang prajurit dan seorang prajurit sandi itu memang berhenti, demikian mereka melampaui Agung Sedayu dan Gelagah Putih. Berlima mereka meloncat turun. Agung Sedayu dan Gelagah Putih terpaksa berhenti pula. Maaf Kisanak, prajurit sandi itulah yang melangkah mendekat. Barangkali kami terpaksa mengganggu perjalanan Kisanak berdua. Apakah ada kepentingan Kisanak dengan kami berdua? Bertanya Agung Sedayu. Kisanak. Kami minta Kisanak dapat mengerti. Kami tidak bermaksud apa-apa. Kami hanya ingin bertanya, siapakah Kisanak berdua ini? Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian ia pun menjawab. Namaku Samekta, dan ini adikku Sembada. Apakah Kisanak berdua juga orang Pati? Bertanya prajurit sandi itu. Bukan Kisanak. Kami orangku, sebuah padukuhan di tepi Kali Gandu. Gelagah Putih harus mendengarkan jawaban kakak sepupunya dengan baik, agar ia tidak salah menanggapinya jika orang-orang itu bertanya pula kepadanya. Di manakah letak Kali Gandu? Bertanya prajurit sandi itu. Namun seorang di antara para prajurit itu berdesis. Di sebelah utara Gunung Kendeng. Prajurit sandi itu berpaling. Dipandanginya prajurit itu dengan sorot mata yang tajam. Tetapi prajurit itu justru berkata, "Ya, benar. Sebelah utara Gunung Kendeng. Kali Gandu adalah sebuah sungai yang tidak begitu besar, yang bermuara pada Kali Lusi, kepanjangan Kali Serang." Karena prajurit itu tidak segera diam, maka seorang prajurit yang lain, yang umurnya lebih tua daripadanya, berdesis. Ia tidak bertanya kepadamu. Oh, prajurit itu mengangguk-angguk. Katanya. Maaf. Aku berasal dari Padukuhan Panjang, sebelah padukuhan yang bernamaku di pinggir Kali Gandu itu. Benar Kisanak, sahut Agung Sedayu. Kami berdua meninggalkanku karena kami sedang mencari paman kami, yang pergi meninggalkanku tanpa kami ketahui arahnya. Tetapi beberapa hari sebelumnya, paman kami itu telah mengatakan kepada tetangga-tetangga kami, bahwa paman ingin pergi ke Pati. Siapakah nama paman Kisanak? Bertanya prajurit itu. Agung Sedayu dan Gelagah Putih menjadi semakin berdebar-debar. Namun Agung Sedayu itu pun kemudian menjawab. Namanya Wiranata. Ki Lurah Wiranata. Wiranata, prajurit yang sejak semula berbicara itu telah menyahut lagi. Ki Lurah Wiranata. Aku pernah mendengar namanya. Aku tidak yakin apakah aku sudah pernah melihatnya atau belum. Tetapi yang aku tahu, ia seorang pemimpin sebuah padepokan. Prajurit yang lebih tua itu berkata pula. Apakah kau tidak dapat diam? Oh, maaf. Tetapi aku mengetahui tentang Ki Lurah Wiranata. Cukup, bentak orang yang lebih tua. Oh, maaf, desis prajurit itu. Dalam pada itu, prajurit sandi itu pun telah bertanya pula. Apakah Kisanak bertemu pamanmu yang bernama Ki Lurah Wiranata itu? Tidak, jawab Agung Sedayu. Aku sudah mengelilingi seluruh kota Pati. Aku sudah menyusuri jalan-jalan, dan bahkan aku sudah menyelinap di antara orang-orang yang berdesakan di pasar. Tetapi aku tidak menjumpai paman Wiranata. Prajurit sandi itu menarik nafas dalam-dalam. Jawaban Agung Sedayu yang lancar itu nampaknya dapat dipercaya. Meskipun demikian, prajurit sandi itu tidak segera melepaskan Agung Sedayu dan Gelagah Putih.
Ia sengaja memperpanjang waktu sambil menunggu seorang perwira prajurit yang merasa pernah bertemu dengan salah seorang dari kedua orang itu. Karena itu, orang itu masih bertanya lagi. Apakah menurut dugaan kalian, pamanmu ikut bergabung dengan prajurit Pati bertempur dengan prajurit Mataram di Prambanan? Agung Sedayu mengangguk-angguk. Katanya. Memang mungkin sekali. Tetapi paman tentu sudah terlalu tua untuk menjadi seorang prajurit. Secara umum memang demikian. Tetapi ada seorang yang semakin tua justru menjadi semakin berbahaya. Kemampuan dan ilmunya menjadi semakin masak. Tetapi tentu sampai pada satu batas tertentu, wadak seseorang, betapapun tinggi ilmunya, tidak akan mampu mendukungnya lagi. Ya, tentu, jawab prajurit Sandi itu. Baiklah Kisanak, berkata Agung Sedayu kemudian. Jika sudah tidak ada pertanyaan lain, kami mohon diri. Kami ingin meneruskan perjalanan kami. Kalian akan kemana? Bertanya prajurit Sandi itu. Kembali ke Ku. Biarlah pada saatnya paman akan kembali. Tetapi prajurit Sandi itu masih ingin menahan Agung Sedayu lebih lama lagi. Katanya. Apakah Kisanak ingin mencari paman Kisanak itu di antara para prajurit Pati? Jika Kisanak berniat demikian, kami akan berusaha membantu. Mungkin dalam 1-2 hari kita akan dapat menemukannya. Agung Sedayu menggeleng sambil menjawab. Tidak Kisanak. Terima kasih. Perkenankanlah kami mohon diri. Tetapi Agung Sedayu dan Gelagah Putih memang terlambat. Perwira yang mengaku pernah melihat salah seorang di antara kedua orang itu di medan perang di Prambanan, telah datang ke tempat itu. Agung Sedayu dan Gelagah Putih saling berpandangan sejenak. Mereka sadar bahwa ternyata mereka telah terjebak. Mereka baru sadar bahwa pertanyaan-pertanyaan yang berkepanjangan itu sekedar untuk mengikat agar mereka tidak segera meninggalkan tempat itu. Tetapi segala sesuatunya telah terjadi. Karena itu, Agung Sedayu pun kemudian berdesis. Apa boleh buat? Gelagah Putih ternyata tanggap terhadap pernyataan kakak sepupunya itu. Karena itu, maka ia pun segera mempersiapkan diri. Demikianlah. Sejenak kemudian prajurit yang pernah melihat Agung Sedayu di medan perang itu pun telah meloncat turun. Demikian pula kedua orang yang menyertainya. Sambil tersenyum perwira itu melangkah mendekati Agung Sedayu dan Gelagah Putih. Agaknya kita pernah bertemu, Kisanak, berkata perwira itu. Setidak-tidaknya kita pernah saling melihat meskipun hanya sekilas. Tetapi aku tidak akan pernah melupakan Kisanak. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Namun ia masih berusaha mengelak. Katanya. Apakah Kisanak tidak salah lihat? Selama ini aku tinggal di Ku. Aku tidak pernah pergi kemana-mana. Tetapi perwira itu tertawa. Katanya. Tidak Kisanak. Kau adalah seorang prajurit Mataram. Jika kau berada di sini sekarang, maka kau tentu sedang dalam tugas sandi. Karena itu, Kisanak tidak usah ingkar. Kalian berdua sekarang harus diadili. Prajurit sandi yang datang lebih dahulu itu pun berkata. Menyerahlah Kisanak. Kami harus menangkap kalian. Nanti dulu, berkata Agung Sedayu. Apakah kalian tidak keliru? Cukup. Kau membuat aku menjadi muak. Kalau kalian memang bukan prajurit Mataram, kalian tidak akan berada di medan perang di Prambanan. Tetapi aku tidak berada di medan, jawab Agung Sedayu. Baik. Jika kalian memang bukan petugas sandi Mataram, aku beri kesempatan kalian melarikan diri. Cepat. Kirangga, jangan, potong prajurit sandi itu. Tetapi Kirangga itu membentak. Jangan ikut campur. Aku adalah orang yang berjiwa besar. Aku memaafkannya. Karena itu, biarlah keduanya melarikan diri. Wajah petugas sandi itu menjadi tegang. Dengan lantang ia berkata. Kirangga tidak dapat berbuat demikian. Biarlah mereka menyerah dengan cara yang baik. Bukan dengan cara yang Kirangga tawarkan. Kita pun memerlukan mereka berdua. Cepat lari. Atau kami akan membunuh kalian berdua. Agung Sedayu dan Gelagah Putih termangu-mangu sejenak. Dipandanginya prajurit sandi itu dengan tajamnya. Dengan suara yang bergetar prajurit sandi itu berkata. Kalian lebih baik menyerah daripada berusaha untuk melarikan diri. Diam kau.
Jangan ikut campur. Biarlah aku yang mempertanggungjawabkannya, bentak Kirangga. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Sebenarnya lah bahwa Agung Sedayu dan Gelagah Putih mengetahui cara licik dari Kirangga itu, karena hal seperti itu juga sering dilakukan oleh prajurit Mataram yang kehilangan pegangan. Mungkin karena bahaya maut selalu membayanginya. Mungkin karena kawan baiknya, saudaranya atau bahkan keluarganya ada yang terbunuh di dalam perang, sehingga dendamnya membakar ubun-ubunnya. Orang-orang yang kadang-kadang bahkan dipaksa untuk melarikan diri, akan dibunuh dengan lemparan senjata ke arah punggung, dengan alasan bahwa orang itu lari dari tangkapan. Karena itu, Agung Sedayu itu pun kemudian berkata, "Kami tidak akan lari Kisanak. Kami sama sekali tidak berniat untuk melarikan diri." Ternyata perwira itu benar-benar ingin membunuh. Dengan garang ia berkata, "Aku akan menghitung sampai 5. Jika kalian masih belum beranjak dari tempat kalian, maka kami akan membunuh kalian seperti membunuh musang." Agung Sedayu dan Gelagah Putih memang menjadi berdebar-debar. Sebenarnya dengan ilmu meringankan tubuh, Agung Sedayu yakin akan dapat lolos dari tangan para prajurit pati itu. Tetapi Gelagah Putih tidak akan mampu mengimbangi kecepatannya melarikan diri. Karena itu, maka Agung Sedayu menjawab sekali lagi, "Kami tidak akan melarikan diri, Kisanak." Wajah perwira itu menjadi tegang. Kemarahan dan dendam telah menghentak-hentak dadanya. Karena itu, ia pun berkata kepada para prajurit, "Beri mereka senjata. Biar mereka berusaha untuk melindungi diri mereka." Karena prajurit-prajuritnya menjadi ragu-ragu, Kirangga itu membentak, "Cepat! Berikan senjata kepada mereka." Akhirnya Agung Sedayulah yang menjadi tidak telaten melihat sikap itu. Karena itu, ia pun berkata, "Kisanak, apa yang sebenarnya Kisanak kehendaki? Kalau Kisanak ingin menangkap kami, maka kami akan menyerah." Tetapi perwira itu menggeram. "Kami akan membunuhmu, lari atau tidak lari. Melawan atau tidak melawan." Prajurit Sandi yang datang lebih dahulu itu masih mencoba mencegahnya. Katanya, "Kirangga, apakah tidak ada kemungkinan yang lebih baik? Aku yang bertanggung jawab. Jika kau melihat bagaimana buasnya orang-orang Mataram membunuh saudara-saudara kita, maka kau pun akan bersikap sebagaimana aku." Tetapi prajurit yang rumahnya dekat padukuhanku itu berkata, "Aku juga berada di Prambanan waktu itu." Orang ini juga, dan prajurit brewokan itu juga. Kita semuanya berada di Prambanan waktu itu." "Cukup. Kau tidak membuka mata dan telinga waktu itu. Aku melihat darah mengalir dari luka arang keranjang. Telingaku mendengar jerit dan teriakan kesakitan dari mulut saudara-saudara kita. Karena itu, prajurit Mataram ini harus mati." Agung Sedayu dan Gelagah Putih memang tidak mempunyai pilihan lain. Di sekitar mereka ada 8 orang prajurit pati. Jika terjadi pertempuran, tidak mau petugas Sandi yang berusaha mencegah tindakan Kirangga itu tentu juga akan bergabung dengan Kirangga itu sendiri. Karena itu, Agung Sedayu pun kemudian berkata, "Kisanak, aku tidak mau diperlakukan seburuk itu. Prajurit atau bukan, tetapi aku mempunyai hak untuk membela diri." "Bagus. Itulah yang aku tunggu, agar aku tidak dituduh membunuh orang dengan sewenang-wenang. Nah, tengadahkan wajahmu, berikan perlawanan sejauh dapat kalian lakukan, agar aku dapat membunuh kalian dengan tidak usah menyesal." Agung Sedayu dan Gelagah Putih bergeser mundur. Sudah sejak tadi Gelagah Putih kehilangan kesabaran. Ia kadang-kadang tidak sabar menunggu kakak sepupunya itu mengulur-ulur waktu. Apalagi akhirnya mereka juga harus bertempur. Kenapa tidak sejak tadi Kakang Agung Sedayu memutuskan untuk bertempur, geram Gelagah Putih di dalam hatinya. Seperti yang diperhitungkan oleh Agung Sedayu, ketika pertempuran itu kemudian benar-benar terjadi, maka para prajurit dan prajurit Sandi itu telah berdiri di satu pihak. Prajurit Sandi itu telah berkata, "Kisanak, sebaiknya kalian tidak melakukan perlawanan, karena dengan demikian kami mendapat peluang untuk membunuh kalian di tempat kejadian. Tetapi jika kalian menyerah, maka kalian akan mendapat kesempatan untuk hidup, jika kalian memang tidak bersalah." Tetapi Gelagah Putih yang sudah jemu dengan pembicaraan yang berkepanjangan itulah yang menyahut, "Peluang kita menjadi sama. Kalian membunuh kami, atau kami membunuh kalian.
Anak iblis, geram Kirangga. Kau sadari apa yang kau katakan? Sadar atau tidak sadar, kami tidak mempunyai pilihan lain. Kami harus mempertahankan diri dari kesewenang-wenangan. Jangan kalian mengira bahwa kami tidak mengetahui cara licik kalian. Terutama orang yang disebut Kirangga itu. Jika ia memberi kesempatan kami melarikan diri, itu berarti bahwa ia mempunyai alasan untuk membunuh kami. Karena itu, daripada punggung kami dipatuk oleh senjata Kirangga yang licik itu, biarlah kami angkat dada kami. Cukup, teriak Kirangga. Lalu katanya kepada para prajurit. Aku akan membunuh mereka. Aku perintahkan kalian mengepung keduanya, agar keduanya tidak dapat benar-benar melarikan diri. Kirangga itu pun segera mulai bergeser. Yang menjadi sasaran utamanya justru Gelagah Putih. Karena itu, sejenak kemudian Kirangga itu pun mulai menyerang. Sementara itu, para prajurit yang lain segera mengepung Agung Sedayu dan Gelagah Putih. Serangan Kirangga sama sekali tidak menemui sasaran. Gelagah Putih dengan cepat mengelak dengan loncatan panjang. Namun tidak diduga sama sekali bahwa Kirangga itu sekaligus telah menyerang Agung Sedayu pula. Nampaknya Kirangga itu berniat untuk bertempur sekaligus melawan Agung Sedayu dan Gelagah Putih. Sebenarnya lah Kirangga yang berilmu tinggi itu merasa terlalu yakin akan dirinya. Ia merasa bahwa ia akan dapat membunuh kedua orang prajurit Mataram itu. Meskipun dalam pertempuran di Prambanan ia sempat melihat bagaimana Agung Sedayu itu bertempur di antara prajurit-prajurit Mataram dari pasukan khusus. Agung Sedayu pun dengan cepat menghindar pula, sehingga serangan Kirangga tidak menyentuhnya. Berbeda dengan Agung Sedayu, Gelagah Putih merasa sangat tersinggung bahwa Kirangga itu ingin melawan Gelagah Putih dan Agung Sedayu bersama-sama. Karena itu, Gelagah Putih itu pun telah meningkatkan ilmunya dengan cepat. Ia ingin memperingatkan Kirangga, bahwa jika ia tidak merubah niatnya, maka ia justru akan segera mati. Dalam pada itu, ketujuh orang prajurit dan prajurit sandi itu telah mengepung tempat itu, sehingga memang sulit bagi Agung Sedayu dan Gelagah Putih untuk melarikan diri. Tetapi yang terjadi benar-benar mengejutkan mereka. Justru ketika Gelagah Putih menyerang seperti banjir bandang, sehingga Kirangga terdesak, tiba-tiba saja Agung Sedayu telah berada di luar kepungan. Seorang prajurit terpelanting dan jatuh terlentang tanpa menyadari apa yang telah dilakukan oleh Agung Sedayu. Para prajurit dan kedua orang prajurit sandi itu terkejut. Sementara itu, Kirangga juga terkejut. Serangan Gelagah Putih yang tiba-tiba dengan kecepatan yang sangat tinggi itu ternyata telah menembus pertahanannya. Serangan Gelagah Putih dengan keempat jari-jari tangan kanannya yang merapat telah mengenai pundak Kirangga, yang sangat merendahkan lawannya itu. Kirangga menyeringai menahan sakit. Dari mulutnya terdengar umpatan kasar. Namun kemudian ia pun terkejut pula melihat bahwa Agung Sedayu telah berada di luar kepungan. Tetapi ia sama sekali tidak berusaha untuk melarikan diri. Barulah kemudian Kirangga itu menyadari dengan siapa ia berhadapan. Sambil meyakinkan diri bahwa kedua orang itu adalah prajurit Mataram, Kirangga pun harus mengakui kenyataan bahwa kedua orang itu bukannya orang yang tidak berilmu. Tetapi Kirangga tidak mempunyai banyak kesempatan untuk merenung. Gelagah Putih yang merasa terhina itu telah meloncat menyerangnya. Serangan Gelagah Putih yang dilandasi oleh kekuatannya yang besar, kemampuannya yang tinggi, serta kemarahan yang membakar jantung, datang bagaikan gemuruhnya angin prahara. Kirangga yang tidak sempat meloncat menghindar berusaha membentur serangan itu. Dengan kedua tangannya yang bersilang ia telah melindungi dadanya. Benturan yang keras telah terjadi. Kekuatan dan kemampuan Gelagah Putih telah membentur pertahanan Kirangga. Yang terjadi telah menggetarkan jantung para prajurit yang sempat melihat apa yang terjadi. Gelagah Putih telah tergetar dan terdorong selangkah surut. Sejenak Gelagah Putih harus berlutut dengan sebelah kakinya. Dadanya terasa sesak sesaat. Namun kemudian, anak muda itu telah bangkit kembali dan berdiri tegak, siap menghadapi segala kemungkinan. Sementara itu, Kirangga justru telah terlempar beberapa langkah surut tanpa dapat mempertahankan keseimbangan tubuhnya. Ia terbanting jatuh dan berguling beberapa kali. Meskipun dengan sigapnya Kirangga berdiri, tetapi nampak di wajahnya betapa ia menahan sakit. Dadanya terasa bagaikan terhimpit oleh segumpal batu hitam, sehingga nafasnya menjadi sesak. Tulang-tulangnya terasa nyeri. Gelagah Putih yang berdiri tegak itu justru mulai bergeser selangkah mendekati lawannya.
Wajah Kirangga menjadi sangat tegang. Ternyata kedua orang itu benar-benar berilmu tinggi. Dengan demikian, Kirangga tidak lagi merendahkan lawannya. Dengan lantang ia berteriak. Bunuh kedua orang itu. Jangan menunda-nunda waktu lagi. Para prajurit itu pun menyadari apa yang mereka hadapi. Karena itu, serentak mereka bergerak. Jika mereka tidak bergerak bersama-sama, maka satu demi satu mereka tidak akan banyak berarti bagi kedua orang yang berilmu tinggi itu. 8 orang prajurit, termasuk 2 orang prajurit sandi itu, telah bersiap untuk bertempur. 4 orang akan menghadapi Gelagah Putih dan 4 orang yang lain akan menghadapi Agung Sedayu. Kirangga sendiri, yang mendendam Gelagah Putih, bersama 3 orang prajurit telah mengelilingi Gelagah Putih yang masih sangat muda itu. Namun yang ternyata telah memiliki ilmu yang tinggi. Dalam pada itu, orang-orang yang lewat di jalan itu pun berlari-larian menjauh. Beberapa orang perempuan dan anak-anak justru menjerit-jerit ketika mereka melihat para prajurit telah menggenggam senjata di tangan. Memang tidak akan ada pengampunan, geram Kirangga. Alam keadaan seperti ini, tidak ada penyelesaian lain kecuali membunuh kalian berdua. Agung Sedayu dan Gelagah Putih benar-benar telah siap menghadapi segala kemungkinan. Karena keempat orang lawan mereka bersenjata, Agung Sedayu pun telah mengurai senjatanya pula. Keempat orang prajurit yang mengepung Agung Sedayu termangu-mangu sejenak. Lawan mereka itu ternyata hanya bersenjata cambuk yang juntainya agak panjang. Dalam pada itu, Agung Sedayu yang menyadari bahwa jarak arena itu ke pintu gerbang kota Pati masih cukup dekat, memikirkan kemungkinan datangnya lebih banyak lagi prajurit. Sehingga bersama Gelagah Putih, ia harus dengan cepat menyelesaikan pertempuran dan secepatnya pula pergi. Karena itu, Agung Sedayu tidak ingin mengulur-ulur waktu, agar tidak mengalami kesulitan yang lebih besar lagi. Karena itulah, sejenak kemudian cambuk Agung Sedayu itu telah meledak. Suaranya yang menggelegar telah mengejutkan keempat orang lawannya. Selaput telinga mereka rasa-rasanya akan menjadi koyak oleh suara cambuk itu. Cambuk Agung Sedayu itu tidak hanya sekali 2 kali menghentak dan menggetarkan udara. Tetapi beberapa kali, sehingga keempat orang lawannya menjadi semakin berdebar-debar. Sementara itu, Gelagah Putih telah mengurai ikat pinggang kulitnya pula. Senjata yang tersembunyi itu ternyata menjadi sangat berbahaya di tangan Gelagah Putih, yang telah mempelajari dengan sebaik-baiknya sifat dan watak senjatanya itu, sehingga ia dapat menguasai dan mempergunakannya sebaik-baiknya pula. Kirangga menjadi heran melihat senjata Gelagah Putih, sehingga justru ia telah meloncat mundur. Kau jangan terlalu sombong dan menjadi besar kepala dengan keberhasilanmu pada benturan pertama dari pertempuran ini, berkata Kirangga. Dengan licik kau menyerang sebelum lawanmu siap untuk bertempur. Gelagah Putih memandang orang itu dengan tajamnya. Sambil memutar ikat pinggangnya Gelagah Putih bertanya. Apakah kau sekarang sudah siap? Gigi Kirangga gemeretak. Anak itu memang terlalu sombong, sehingga kemarahan Kirangga memuncak sampai ke ubun-ubun. Karena itu, sejenak kemudian Kirangga itu telah meloncat menyerang. Sebilah keris yang besar tergenggam di tangannya. Keris yang besar dan panjangnya 2 kali lipat dari keris kebanyakan. Tetapi Gelagah Putih cukup tangkas. Ia justru mulai dari ketiga orang prajurit yang lain. Ketiga-tiganya bersenjata pedang keprajuritan. Dengan tangkasnya Gelagah Putih meloncat-loncat. Kecepatan geraknya justru jauh di atas dugaan ketiga orang prajurit yang bersama-sama dengan Kirangga bertempur melawannya. Namun bagaimanapun juga, Kirangga itu harus mendapat perhatian khusus. Nampaknya Kirangga tidak membiarkan Gelagah Putih melumpuhkan lebih dahulu ketiga orang prajuritnya. Tetapi Gelagah Putih memiliki kemampuan yang tinggi. Meskipun ia masih terhitung muda, namun ilmunya sudah cukup masak dengan pengalamannya yang luas. Tetapi lawan Gelagah Putih adalah prajurit-prajurit yang berpengalaman pula. Kirangga bukan pula prajurit kebanyakan. Ia mempunyai kelebihan yang harus diperhitungkan oleh Gelagah Putih. Dengan demikian, maka pertempuran itu pun menjadi semakin sengit. Meskipun Gelagah Putih berniat menghentikan perlawanan keempat orang prajurit itu dimulai dari ketiga orang prajurit yang membantu Kirangga itu, tetapi Gelagah Putih justru harus menumpahkan perhatiannya terbanyak kepada Kirangga. Berbeda dengan Gelagah Putih, Agung Sedayu justru bertempur menghadapi 4 orang prajurit yang memiliki ilmu yang pada dasarnya tidak bertaut. Karena itu, Agung Sedayu tidak harus memperhatikan seseorang lebih banyak dari yang lain.
Mengingat kemungkinan yang lebih buruk yang dapat terjadi seandainya beberapa orang prajurit di pintu gerbang itu mengetahui bahwa telah terjadi pertempuran, dan mereka akan berdatangan membantu kawan-kawannya untuk menangkapnya, maka Agung Sedayu pun bertempur cukup keras. Cambuknya berputaran dan meledak-ledak di sela-sela ayunan pedang para prajurit Pati. Dengan cepatnya Agung Sedayu berloncatan, sementara ujung cambuknya menebas dengan derasnya. Sekali-sekali ujung cambuk itu mematuk seperti seekor ular. Bahkan memburu sasarannya, seolah-olah mempunyai sepasang mata yang sangat tajam. Keempat orang lawan Agung Sedayu memang segera mengalami kesulitan. Mereka sama sekali tidak berhasil menyentuh tubuhnya dengan ujung pedang. Empat orang yang menyerang dari jurusan yang berbeda itu mengalami kesulitan untuk mendekati lawannya yang bersenjata cambuk itu. Bahkan sejenak kemudian, seorang di antara mereka telah meloncat mundur mengambil jarak, ketika ujung cambuk Agung Sedayu menyentuh lengannya. Semula orang itu hanya merasakan sengatan di lengannya itu. Namun kemudian ketika ia meraba lengannya itu, ia terkejut. Tangannya menjadi merah oleh darah. Baru kemudian disadarinya bahwa sentuhan ujung cambuk Agung Sedayu itu telah mengoyakkan lengannya. Jika semula hanya terasa sebagai sengatan kecil, kemudian terasa betapa lengannya itu menjadi pedih dan nyeri. Tetapi prajurit itu tidak menyingkir dari arena pertempuran. Justru kemarahan yang membakar jantungnya telah mendorongnya untuk bertempur semakin garang. Sementara itu, ketiga orang kawannya pun menjadi semakin garang pula. Mereka tidak mau dihancurkan oleh hanya seorang. Sementara mereka bertempur bersama-sama sebanyak 4 orang. Tetapi mereka harus menghadapi kenyataan. Lawannya yang hanya seorang itu memiliki kemampuan yang sangat tinggi. Di sisi lain Gelagah Putih harus bekerja keras untuk melindungi dirinya. Kirangga yang marah itu bertempur seperti seekor harimau yang terluka. Sementara ketiga orang prajuritnya berusaha untuk menyesuaikan diri. Mereka selalu mengisi setiap kesempatan, sehingga perhatian Gelagah Putih memang sering terpecah. Namun Gelagah Putih yang tangkas itu memang tidak begitu mudah untuk dikuasai, meskipun oleh 4 orang sekalipun. Dalam pada itu, beberapa orang yang berlari-lari menjauhi pertempuran itu, memang ada yang tiba-tiba saja berkata kepada seorang yang lain. Kita laporkan saja kepada para prajurit yang bertugas di pintu gerbang. Ya, sahut yang lain. Kita laporkan kepada para prajurit di pintu gerbang. Dengan sekuat-kuatnya kedua orang itu telah berlari ke pintu gerbang, yang memang belum terlalu jauh dari tempat kejadian. Agung Sedayu yang menyadari akan bahaya yang mungkin bakal datang dari sekelompok prajurit di pintu gerbang, telah semakin meningkatkan tekanannya. Cambuknya semakin sering meledak dengan suara yang memekakkan telinga, sehingga keempat lawannya menjadi semakin bingung menghadapinya. Dalam pada itu, orang yang telah terluka di lengannya itu menjadi semakin gelisah. Darahnya masih saja mengalir dari lukanya, sehingga tubuhnya terasa menjadi semakin lemah. Namun ujung cambuk Agung Sedayu masih saja memburu lawan-lawannya. Seorang lawannya yang kehilangan kesempatan, berteriak kesakitan ketika ujung cambuk Agung Sedayu mematuk pundaknya. Orang itu terdorong beberapa langkah surut. Dengan susah payah ia berusaha mempertahankan keseimbangannya. Namun jantungnya menjadi berdebaran ketika ia menyadari darah mengalir dari luka di pundaknya itu. Dengan demikian, maka kekuatan lawan Agung Sedayu menjadi semakin surut. Meskipun demikian, mereka yang terluka itu masih berusaha membantu kawan-kawannya bertempur terus. Sementara itu, Agung Sedayu masih sempat memperingatkan. Jika kalian yang terluka bergerak terlalu banyak, maka darah akan mengalir semakin banyak pula. Itu sangat berbahaya bagi kalian, karena jika kalian kehabisan darah, maka kalian akan mati. Persetan, geram prajurit yang masih belum terluka. Kami akan membunuhmu. Baru saja mulutnya terkatup, cambuk Agung Sedayu telah meledak. Ujungnya menyambar betis orang itu, sehingga dagingnya telah terbuka. Demikian parahnya, sehingga tulangnya yang keputih-putihan nampak di sela-sela lukanya. Orang itu pun berteriak pula. Hentakan cambuk Agung Sedayu telah mendorongnya surut. Bahkan kemudian orang itu tidak mampu lagi berdiri. Kakinya terasa sakit sekali, sehingga hampir tidak tertahankan. Dalam pada itu, di lingkaran pertempuran yang lain, ikat pinggang Gelagah Putih telah bergerak menyambar-nyambar pula. Seorang di antara ketiga orang prajurit yang bertempur bersama Kirangga terlempar beberapa langkah surut dan jatuh berguling di tanah. Sisi ikat pinggang Gelagah Putih menyambar lambung orang itu,
sehingga goresan lukanya telah mengoyak lambungnya setajam mata pedang. Kedua orang prajurit yang lain serta Kirangga menjadi semakin berhati-hati. Mereka telah melihat kenyataan di hadapan mata mereka, bahwa kedua orang itu tidak mudah mereka kalahkan, apalagi mereka bunuh. Ketika lawannya telah berkurang, Gelagah Putih semakin mendapat lebih banyak kesempatan. Karena itu, ketiga orang lawannya yang tersisa harus memeras tenaga mereka. Kirangga mulai menjadi gelisah. Karena itu, ia pun meningkatkan ilmunya semakin tinggi. Kedua orang prajurit yang bertempur bersamanya tidak lagi dapat diharapkan. Karena itu, Kirangga tidak lagi memperhitungkan mereka. Apalagi seorang di antara mereka mengaduh tertahan ketika pundaknya tergores ikat pinggang Gelagah Putih, yang seakan-akan menjadi setajam pedang. Anak iblis, geram Kirangga. Ternyata bahwa kau memang harus segera dibunuh dengan caraku. Apapun yang terjadi atas dirimu, itu adalah karena salahmu sendiri. Gelagah Putih tertegun sejenak. Ia sadar bahwa Kirangga akan sampai pada puncak kemampuannya. Karena itu, Gelagah Putih pun menjadi semakin berhati-hati. Sementara itu, Agung Sedayu telah menghentikan perlawanan prajurit yang terakhir. Ujung cambuknya menjilat punggung lawannya, justru saat lawannya akan melarikan diri. Prajurit itu berniat untuk memberikan laporan kepada para prajurit yang bertugas di pintu gerbang. Tetapi Agung Sedayu tidak melepaskannya. Ujung cambuknya yang memburunya, telah menghentikannya. Prajurit itu jatuh tertelungkup. Tetapi kemudian ia menggeliat menahan sakit. Karena itu, Agung Sedayu pun kemudian telah mendekati Gelagah Putih yang masih bertempur. Justru pada saat Gelagah Putih mengayunkan ikat pinggangnya, prajurit terakhir yang bertempur bersama Kirangga itu pun menggeliat. Gelagah Putih tidak mengoreskan sisi ikat pinggangnya untuk mengoyak dada lawannya, tetapi ikat pinggangnya itu menapak melintang. Dengan demikian, maka warna merah kehitaman telah membekas di dada lawannya selebar ikat pinggang Gelagah Putih. Bekasnya itu tidak ubahnya seperti luka oleh jilatan bara api. Orang itu terlempar jatuh. Beberapa kali ia berguling dan menggeliat. Dadanya terasa pedih dan panas membakar. Yang kemudian berhadapan adalah Gelagah Putih dan Kirangga. Namun agaknya Kirangga benar-benar telah siap. Karena itu, ketika Gelagah Putih bergerak selangkah maju, Kirangga itu pun segera bergeser menyamping. Demikian ikat pinggang Gelagah Putih berputar, Kirangga itu pun segera meloncat sambil mengayunkan kerisnya yang terhitung besar, melampaui ukuran keris kebanyakan. Dengan tangkasnya Gelagah Putih mengelak, namun dengan cepat pula ikat pinggang kulitnya berputar. Kirangga itu dengan cepat menghindar surut. Tetapi Gelagah Putih tidak melepaskannya. Dengan cepat pula ia memburunya dengan loncatan panjang. Gelagah Putih terkejut ketika orang itu tiba-tiba saja mengayunkan tangan kirinya. Ia melihat seleret bayangan terbang dari tangan Kirangga yang terayun itu. Dengan cepat Gelagah Putih meloncat menghindar. Tetapi terlambat. Sebuah pisau belati kecil yang meluncur ke arah dadanya itu masih juga tersangkut di tubuhnya, menggores lengannya. Gelagah Putih berdesis menahan pedih. Dengan cepat ia meloncat mengambil jarak untuk mempersiapkan dirinya menghadapi segala kemungkinan. Terdengar Kirangga itu tertawa. Katanya, "Nah, anak manis. Jangan menyesal bahwa kau sudah memasukkan kepalamu ke dalam mulut buaya." Tetapi Gelagah Putih menjawab, "Aku tidak pernah takut melawan buaya kerdil." "Setan kau," geram orang itu. Sekali lagi pisau kecilnya meluncur ke arah dada Gelagah Putih. Namun Gelagah Putih yang sudah bersiaga menghadapi jenis senjata lawannya, mampu mengelak. Dengan cepat ia pun bergeser ke samping. Dalam pada itu, Agung Sedayu yang sudah tidak lagi menghadapi lawan berkata, "Kirangga, kau tinggal seorang diri. Bersama dengan 7 orang prajurit, kau tidak dapat mengalahkan kami berdua. Apalagi kau seorang diri. Persetan, kau pun akan mati." Dengan geram orang itu telah menyerang Agung Sedayu pula. Sambil meloncat menyamping ia melemparkan sebuah pisau kecil ke dada Agung Sedayu. Pisau itu meluncur demikian cepatnya. Tepat mengenai dada Agung Sedayu di arah jantung. "Mati kau, iblis," geram orang itu. "Kawan-kawanku yang terluka masih sempat melihat tubuhmu terbaring diam." Agung Sedayu tidak menjawab. Namun Kirangga itu terbelalak ketika ia melihat Agung Sedayu melangkah mendekat sambil berkata,
Jangan kau buang-buang senjatamu dengan sia-sia. Namun tiba-tiba Gelagah Putih berkata, lepaskan orang itu Kakang. Biarlah aku mengakhiri perlawanannya. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Nampaknya Gelagah Putih yang muda itu benar-benar marah kepada Kirangga, yang telah menghinanya dan bahkan melukainya. Karena itu, Agung Sedayu tidak berbuat lebih jauh. Namun ia sempat memperingatkan. Waktu kita sempit Gelagah Putih. Prajurit di pintu gerbang itu akan dapat datang kemari. Aku akan menyelesaikannya dengan cepat Kakang, jawab Gelagah Putih. Jawaban Gelagah Putih itu membuat telinga Kirangga menjadi merah. Ia sadar bahwa keadaannya akan menjadi sangat sulit jika orang yang pernah dilihatnya di Prambanan itu ikut mencampuri pertempuran itu. Agaknya orang itu memiliki ilmu kebal. Mungkin lembu sekilan, mungkin tameng wajah atau jenis yang lain. Namun pisau belatinya tidak mampu menembus pertahanan ilmu kebalnya itu. Tetapi agaknya Agung Sedayu memang tidak ingin mencampuri pertempuran itu, atas permintaan Gelagah Putih, ia justru bergeser menepi ketika Gelagah Putih kemudian telah bersiap. Namun orang yang disebut Kirangga itu tidak memberinya kesempatan. Demikian Gelagah Putih siap untuk bertempur, maka Kirangga itu mulai menyerangnya. Kerisnya sudah tidak ada di tangannya lagi. Tetapi demikian ia menyimpan kerisnya di urangkanya, maka kedua belah tangannya dengan tangkasnya mempermainkan pisau-pisau kecilnya. Tetapi Gelagah Putih dengan tangkasnya berloncatan menghindar. Dengan ikat pinggangnya ia menangkis pisau-pisau yang berterbangan itu. Tetapi pisau-pisau itu seakan-akan tidak ada habis-habisnya. Pisau yang disimpan berderet di ikat pinggangnya itu seakan-akan berjumlah tidak terbatas. Sudah tidak ada di tangannya lagi. Tetapi demikian ia menyimpan kerisnya di urangkanya, maka kedua belah tangannya dengan tangkasnya mempermainkan pisau-pisau kecilnya. Karena itu, Gelagah Putih memang mengalami kesulitan. Bahkan ketika ia terlambat menangkis serangan pisau itu dengan ikat pinggangnya, maka pisau itu telah menggores pundaknya. Kemarahan Gelagah Putih tidak terbendung lagi. Apalagi mengingat kemungkinan hadirnya para prajurit dari pintu gerbang. Karena itu, Gelagah Putih yang sangat marah itu tidak menahan diri lagi. Lukanya yang tersentuh keringatnya yang mengalir menjadi semakin pedih. Ketika Gelagah Putih itu semakin terdesak oleh lontaran-lontaran pisau yang tidak terhitung jumlahnya itu, maka ia pun segera mempersiapkan dirinya demikian ia meloncat menghindari lontaran pisau dengan loncatan panjang, maka Gelagah Putih telah mengayunkan tangannya, setelah ia mengalungkan ikat pinggangnya di lehernya. Kedua telapak tangannya menghadap ke arah tubuh lawannya dengan satu hentakan, dilambari ilmunya yang sangat mengejutkan lawannya. Seleret sinar seakan-akan telah meluncur dari kedua telapak tangan Gelagah Putih. Demikian cepatnya menyambar ke arah lawannya yang sedang melontarkan pisau belati kecilnya. Kirangga tidak sempat mengelak. Sinar itu begitu cepat menukik mematuk dadanya. Terdengar teriakan kesakitan. Benturan yang keras telah terjadi. Kirangga itu terlempar beberapa langkah surut dan kemudian jatuh terlentang. Agung Sedayulah yang kemudian berlari memburu, ia berharap bahwa daya tahan Kirangga itu cukup tinggi, sehingga ilmu Gelagah Putih itu tidak membunuhnya. Tetapi Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Ternyata Kirangga tidak mempunyai daya tahan yang mampu menyelamatkan hidupnya. Gelagah Putih masih berdiri termangu-mangu. Ia menundukkan kepalanya ketika Agung Sedayu memandanginya dengan tajamnya. Kau telah membunuhnya, berkata Agung Sedayu. Gelagah Putih sama sekali tidak menjawab. Ia harus mengaku bahwa ia telah kehilangan kendali. Namun dalam pada itu, ketujuh orang prajurit termasuk dua orang prajurit Sandi itu masih tetap hidup, meskipun mereka terluka parah. Agung Sedayu pun kemudian berkata kepada Gelagah Putih. Kita serahkan Kirangga ini kepada kawan-kawannya. Kita tidak boleh menunggu kedatangan para prajurit dari pintu gerbang kota. Gelagah Putih tidak menyahut. Ia pun kemudian mengikuti Agung Sedayu yang meninggalkan tubuh Kirangga sambil berkata kepada salah seorang prajurit yang terluka. Kawan-kawanmu akan segera datang. Jika tidak, kau dapat minta seseorang memberitahukan kepada para prajurit yang bertugas di pintu gerbang. Dengan cepat Agung Sedayu melangkah meninggalkan tempat itu, diikuti oleh Gelagah Putih yang berlari-lari kecil di belakangnya. Sambil menjauhi tempat itu Agung Sedayu berkata, jika kita sempat bertempur dengan prajurit, maka kita akan membunuh lebih banyak lagi. Gelagah Putih tidak menjawab.
Tetapi ia mengikuti saja kemana Agung Sedayu pergi. Bersambung ke bab 435. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.